Mas Taufik, Ustadz Al Najum, dan para alim ulama yang kami muliakan. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka bedah buku dari beliau yang saya hormati Bapak Abdullah Al-Madua. Jadi sedikit sama saya sampaikan kepada para hadirin bahwa gedung ini dulu juga menjadi kantor PII juga GPII. Ya. Jadi ini nostalgia panjang. Kemudian waktu Masumi saya masih di SD, tapi saya masih ingat ya. Jadi waktu pemilu pertama kali di Solo itu yang namanya PNI dapat 12 kursi, yang namanya PKI mendapat 15 kursi. Tetapi Masumi tetap dapat 3 kursi meskipun di daerah Solo ini daerah yang merah. Jadi dalam kesempatan yang baik ini saya menyampaikan kepada para hadirin semua bahwa saya menginformasikan dan saya yakin Anda semua tahu bahwa negara kita itu sekarang baru brengsek, tahu tidak ya? Jadi orang bukan hanya korupsi, sudah ngerampok, serakah. Ya. Jadi kepada Pak Abdullah Mahmud dan yang lain, setelah ini kita tuh harus bagaimana kita membangkitkan semangat masyarakat untuk beramai-ramai kita tuh melawan ketidakadilan dan kedoliman yang ada di Indonesia ini. Rapatkan barisan, lawan, tidak ada lainnya. Kita tidak akan mungkin minta bantuan dewan, kurang mungkin. Karena selama ini anggota dewan itu yang berani cuman PKS sama Demokrat. Mudah-mudahan itu nanti Masumi ini akan juga mewakili umat di DPR RI dan lainnya. Jadi kita tahu ya, berita kemarin yang bandar sadar itu kan menyangkut masalah Kementerian Keuangan ya. Itu mestinya dalam hal ini itu Presiden Jokowi itu harus memecat kepada dia itu. Jadi kok diam saja, saya khawatir jangan-jangan beliau juga ikut main juga itu dalam kalian ini. Ya. Ini ada keberanian. Kita tidak bisa cuma seminar tidak bisa. Berpikir, bertindak. Siapa komandan? Cuma jadi komandan. Dan arahan saya ini karena situasi kayak begini, jawabannya hanya satu. People power atau revolusi sosial. Tidak ada pilihan lainnya. Ini sudah pengalaman yang lalu. Mungkin Ustadz tadi ingat ya. Ya memang rekoso, tapi tidak apa-apa. Jadi kita itu mulia insya Allah di hadapan Allah dan terhormat di mata umat dan mata masyarakat. Ya, ini harus ada perlawanan. Capek kita coba diskusi capek. Itu harus dilawan ini dan diturunkan, dan mereka yang korupsi harus diadili. Dan musuh kita itu sebetulnya apa saudara kalian? Bukan polisi, bukan TNI, bukan ketidakadilan. Jadi siapapun juga yang menciptakan ketidakadilan, termasuk Jokowi, juga harus diadili dan diturunkan saudara kalian. Tidak ada pilihan lain. Ya, orang sabu-sabasi. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan didengar sampai istana itu, biar tahu. Ini harus bangkit teman-teman semua itu. Umat Islam diadu domba, Islam nama lalu diadu domba, kurang karu-karuan. Ya. Dan diciptakan agama baru namanya Islam Nusantara, yang kurang ajar. Ya. Jadi demikianlah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahmi ini mendapat ridho dari Allah demi kejayaan bangsa, negara, dan agama yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka membedah buku yang merupakan salah satu tahapan pengalaman pribadi saya. Jadi di dalam buku itu saya tidak mengisahkan Dr. Sukiman misalnya
Kiai Haji Asy'ari sebagai Ketua Majelis Syuro yang pertama, kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, Wakil Ketua Majelis Syuro, dan lain-lain. Karena saya memang tidak bertemu langsung dengan mereka dan tidak berdialog. Yang saya tulis di sini adalah tokoh-tokoh Masyumi yang saya berhubungan langsung, berdialog langsung, berkantor langsung bersama-sama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1981 sampai 1984. Forum itu namanya Forum Nasi Bungkus. Diberi nama Forum Nasi Bungkus karena makannya nasi bungkus. Jadi sebelum acara dimulai, makan dulu nasi bungkus. Nasi dibeli dari warung Padang yang di seberang kantor Dewan Dakwah di Jalan Keramat Raya. Salat Jumat di mana saja, pada Jumat datang ke Keramat Raya Tengah, kemudian bertemu, berdiskusi, mengkaji dan membicarakan beberapa persoalan kebangsaan, keumatan, dan kenegaraan. Forum Nasi Bungkus ini terdiri 3 generasi. Generasi pertama yaitu Muhammad Nasir, Pak Sapri Purnegara, Pak Burhan Harahap, Muhammad Rum, Yunan Nasution, dan Anwar Haryono. Ini adalah generasi pertama Masyumi yang saya berhubungan langsung dengan mereka. Generasi kedua Endang Jauhari, Raja Prangasoli, kemudian Nursal, Dr. Anis Nursal, Ibrahim Madelau, kemudian Muhammad Sulaiman. Ini adalah dan Senior Lutfi, generasi kedua dari pimpinan Masyumi. Dan generasi ketiga Endang Jauhari mewakili GPII, sebenarnya harus Abdul Qadir Jailani, karena waktu itu ketua umum GPII adalah Abdul Qadir Jailani, tapi karena terlalu frontal kancil ini Qadir Jailani dengan orang-orang tua sehingga dianggap nanti tidak efektif, maka ditunjuk Endang Jauhari mewakili GPII, kemudian Hussein Umar mewakili PI, dan saya mewakili HMI. Inilah 3 generasi pimpinan Masyumi yang saya sampaikan di dalam buku ini. Ada 3 orang yang tidak ikut dalam Forum Nasi Bungkus, tapi saya masukkan. Yang pertama adalah Buya Hamka, karena saya bergaul dengan beliau, pernah sama-sama di Majelis Ulama. Kemudian Pak Kasman Singedemejo, juga sama-sama di Majelis Ulama dan berdialog dan berdiskusi dengan beliau. Dan ketiga Profesor Dr. Dilan Nur, sama-sama berkantor di LIPPM, Lembaga Islam untuk Penelitian Pengembangan Masyarakat yang dibentuk oleh Dewan Dakwah. Kemudian yang keempat adalah dari Umar, beliau juga sama-sama di penjara dengan Pak Natsir. Beliau memimpin Korps Wali Jakarta, dan kemudian saya juga bergaul dengan beliau, sama-sama menyampaikan dakwah di Jakarta dan sekitarnya. Beberapa tahun lalu, setelah meninggal Bang Hussein Umar, baru saya sadar bahwa dari 14 orang itu tinggal saya masih hidup. Karena saya merasakan bahwa gap antara generasi pertama, kedua, ketiga, dan generasi milenial itu sangat jauh, sehingga saya merasa perlu untuk menuliskan pengalaman-pengalaman saya itu untuk menjadi iktibar, rujukan, atau pelajaran bagi generasi-generasi milenial, paling tidak buat anak cucu saya sendiri. Saya mau sebutkan secara garis besar, kepemimpinan mereka itu adalah pertama sebagai komandan, sebagai manajer, dan sebagai pelayan. Di situ saya jelaskan bagaimana Pak Natsir, Pak Sakrudin, dan Pak Berharap kepimpinannya direpresentasikan dalam kapasitas sebagai komandan,
manajer, dan pelayan. Sebagai komandan, Pak Nasir selalu di depan. Visi misinya jelas, mau dibawa kemana umat. Dan itu bisa dilihat ketika konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, kemudian 29 Desember tahun 49 menetapkan Indonesia sebagai negara merdeka, tapi kemudian dibentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Maka Pak Nasir menolak untuk masuk kabinet Muhammad Hatta. Saya tanyakan beliau kenapa menolak masuk kabinet Muhammad Hatta. Beliau bilang, dalam buku itu ada saya ceritakan, kita negara merdeka, berdaulat. Kenapa harus ada Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Wilhelmina? Seperti itu. Yang kedua, kata beliau, di dalam putusan KMB Den Haag itu, Irian Barat itu tidak dimasukkan dalam Indonesia. Padahal kata beliau, Irian Barat itu masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate. Itulah sebabnya kemudian beliau menolak untuk masuk dalam kabinet Hatta dan kemudian mendatangi semua kepala-kepala daerah, negara, kesultanan, dan fraksi-fraksi di DPR waktu itu meminta agar supaya kembali kepada satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka 3 April tahun 1990 beliau pidato dengan mosi integral Muhammad Nasir dan kemudian disahkan menjadi satu putusan oleh Bung Hatta. Dan dalam 17 Agustus 1990 Soekarno kemudian pidato kenegaraan dan meresmikan NKRI. Tentang NKRI nanti baca buku tesis Muhammad Murjoko yang menulis khusus tentang NKRI. Di dalam buku ini saya tidak menjelaskan bagaimana isi itu, tapi tentang background kenapa sampai Pak Nasir melakukan usaha perjuangan untuk NKRI itu. Itu Pak Nasir sebagai komandan. Pak Saprudin sebagai komandan, saya tanyakan beliau kenapa Pak Saprudin membentuk PDRI. Padahal telegram dari sidang kabinet terbatas di Jogja itu memutuskan menunjuk Pak Saprudin sebagai Perdana Menteri. Telegram itu Pak Saprudin tidak terima karena beliau waktu itu ada di Bukit Tinggi. Ada satu tugas, beliau sebagai Menteri Kemakmuran ada di sana. Lantas kemudian ketika Jogja dibombardir oleh Belanda, maka kemudian Jenderal Sudirman, Panglima Besar Sudirman mengatakan akan melakukan perang gerilya, tapi Soekarno dan Hatta dalam sidang kabinet menetapkan untuk kemudian menunjuk Pak Saprudin sebagai presiden kedua atau sekarang istilahnya ketua PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Saya tanyakan, kalau Pak Sap tidak terima telegram, kenapa bentuk PDRI? Ini fungsi komandan beliau. Beliau katakan, saya salah seorang pimpinan masyhur dan saya salah seorang menteri kabinet. Dan tujuan Masyumi adalah berlakunya ajaran dan hukum Islam bagi orang per orang, keluarga, masyarakat, bangsa, negara menuju ridha ilahi. Kalau Indonesia dijajah kembali oleh Belanda, maka kemudian tujuan Masyumi itu tidak bisa tercapai. Sementara 95% waktu itu bangsa Indonesia, 90% adalah beragama Islam. Karena itu maka kemudian saya bentuk PDRI, kata Pak Saprudin. Pak Burhan harap ketika saya menanyakan beliau tentang kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri, semula beliau menolak untuk jadi Perdana Menteri. Saya tanya alasannya kenapa menolak. Kata beliau waktu itu ekonomi luar biasa dahsyat, warisan dari Soekarno. Seperti itu.
Tapi setelah kali kedua diputuskan oleh DPP atas penawaran dari Bung Hatta dan Soekarno, maka kemudian Burhanuddin harap menerima. Visionaris, visionnya, misinya, vision ke depan itu ketika dalam waktu 4 bulan setelah dilantik jadi Perdana Menteri, melaksanakan pemilu yang pertama di Indonesia. 4 bulan pemilu pertama, dan belum punya pengalaman. 4 bulan pemilu pertama 55 dilaksanakan. Visi beliau adalah kita sudah merdeka dari tahun 45. Tahun 55 10 tahun kita belum melaksanakan pemilihan secara resmi untuk memilih wakil-wakil rakyat, memilih presiden dan wakil presiden. Karena itulah maka kemudian saya melaksanakan pemilihan itu. Saya tanyakan beliau, kenapa Mas menganggap bahwa pemilu 5 adalah yang terbersih, terbaik, terdemokratis? Kata Pak Harahap, waktu merdeka Indonesia itu 90% buta huruf. Ketika pemilu 55 itu 50% penduduk Indonesia buta huruf. Sehingga 3 orang anggota TPS, 2 orang buta huruf, hanya 1 yang bisa membaca menulis. Tapi waktu pemilu orang dari gunung, dari hutan, dari sungai itu ramai-ramai datang. Dan setelah saya pelajari data-data pemilu 55 sampai 2011, mereka yang menggunakan hak pemilu itu terbesar adalah pemilu 55. Pemilu 2011 itu yang terbanyak, 84%. Pemilu 71 tidak sampai 80%, terus sampai kemudian 2011 itu 84%. Tapi pemilu 55 itu 87%. Jadi yang terbanyak. Satu. Yang kedua, kenapa demokratis? Karena pada pemilu 55 tidak hanya partai, ormas, individu, PNS, polisi, tentara bisa kemudian mengikuti pemilu, tidak hanya sebagai menggunakan hak pilih tapi juga menjadi caleg, dan itu paling demokratis. Yang ketiga, kampanye terakhir di lapangan Banteng, dulu kalau yang masih tidak jauh beda dari saya datang ke lapangan Banteng di Jakarta, itu adalah terminal bis antar kota. Sekarang sudah tidak lagi jadi terminal bis, tapi kantor. Sebelah sana itu Kementerian Keuangan dan sebelah sini Kementerian Agama dan Istiqlal sebelah sini. Pada kampanye terbuka terakhir itu sebelah sana yang kantor Kementerian Keuangan itu panggungnya Masyumi. Sebelah sini yang dekat Kementerian Agama itu panggungnya PKI. Jarak antara masa Masyumi dengan PKI kurang lebih 5 meter. Ya kira-kira di pintu ke saya lah gitu. Jarak masa PKI dengan Masyumi. Di panggung Masyumi kampanye Islam Dasar Negara. Di panggung PKI kampanye Sosialis Dasar Negara. 3 jam kampanye, tidak ada satu lemparan batu, tidak ada satu pergesekan, tidak ada satu keributan. Tertib, aman, damai, selesai. Itu beberapa indikator kata Bapak tentang keberhasilan pemilu 55 yang aman, damai, tentram. Ini contoh tentang kepemimpinan dalam bentuk komandan. Dalam bentuk manajer, penasir, pasab, Pak Bur, 3 ini yang saya sebutkan, tapi di dalam buku itu ada menganggap semua karyawan baik ketika Masyumi maupun ketika Dewan Dakwah itu adalah mitra kerja. Jadi bukan antara atasan dengan bawahan, tapi mitra kerja. Karena mitra kerja, maka kemudian semua saran pendapat itu diterima dan berlakulah konsep wa amruhum syura bainahum. Siapa saja bisa menyampaikan pendapat, sehingga dalam kurang lebih 4 tahun saya berhubungan dengan mereka setiap pada Jumat, semua saya kritik. Pak Nasir saya kritik, kenapa mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri? Saya kritik. Pak Sam kenapa mengundurkan diri, melepaskan jabatan sebagai presiden kedua?
saya kritik, Pak berharap kenapa Masyumi menang meskipun jumlah suara PNI lebih beberapa ribu, tapi jumlah kursi itu 57 sama-sama di parlemen. Masyumi menang di 10 daerah pemilihan dari 14 daerah pemilihan waktu itu, yaitu Jawa Barat termasuk Banten, Sumatera seluruhnya, Kalimantan seluruhnya, NTB, kemudian Sulawesi seluruhnya kecuali sedikit di Sulawesi Utara, dan Maluku seluruhnya kecuali sedikit di Maluku Tenggara. Nah, jadi ketika manajer itu semua pendapat diterima, kemudian dijadikan sebagai kebijakan, lantas dilaksanakan secara prioritas, skala prioritas. Sebagai manajer, mereka memperhatikan bagaimana kepentingan karyawan bawah. Sebagai pelayan, maka kemudian saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Penasir itu pagi-pagi datang di kantor, kemudian membaca surat kabar, koran, pakai spidol, kemudian kasih tanda. Judul-judul yang penting dikasih tanda, kemudian diberikan kepada karyawan bagian clipping pers di pengkoran, kemudian bergunting. Beliau menggunting sendiri. Saya pernah bertanding dengan beliau siapa yang paling duluan masuk kantor. Beliau waktu itu punya 3 kantor, Dewan Dakwah DKI di Tanah Abang, Dewan Dakwah Pusat di Keramat Tempat Nuan, dan LIPPM, lembaga penelitian yang dibentuk oleh Dewan Dakwah itu di Jalan Taman Ismail Marzuki, itu jalan apa itu? Dekat, kurang tidak jauh lebih dari Taman Ismail Marzuki. Seperti itu. Nah, waktu itu saya tahu bahwa jadwal beliau di LPPM, maka sebelum jam 7 saya sudah sampai di kantor. Saya datang bersamaan dengan office boy yang membawa kunci kantor. Maka saya kemudian dalam hati mengatakan, "Hore, saya menang, saya kalahkan Abah Natsir." Dan office boy buka kunci, kemudian berdua masuk, naik tingkat 2 kantor, dan saya isi absen manual. Ketika saya mengisi absen manual, saya dengar ada suara di ruangan Pak Nasir. Saya tanya sama office boy, "Suara apa itu?" Kata beliau, "Ya, suara Abah, kami biasa panggil Abah." "Loh, kan Anda yang bawa kunci?" "Abah bawa kunci sendiri." Saudara lihat, sebagai mantan Perdana Menteri, sebagai Ketua Masyumi, Ketua Dewan Dakwah, anggota Ta'zizi Rabita Alam Islami, itu membawa kunci sendiri. Sejak itulah maka kemudian 12 tahun, 4 tahun KPK, 8 tahun di KPK, saya tiba di kantor jam 7 kurang seperempat. 12 tahun saya arrange, saya meneladani apa yang mereka lakukan. Manajer yang dilakukan oleh Pak Nasir, manajer yang dilakukan oleh Pak Saprudin. Beliau bagaimana merangkum semua kelompok, sehingga kemudian ada anggota kabinet yang berada di India, itu kemudian ditunjuk sebagai dubes di sana, padahal ada di sana di India. Dan kemudian beliau melakukan pidato yang luar biasa di radio di Bukit Tinggi waktu itu, dan sampai ke luar negeri, dan kemudian men-trigger, memicu PBB untuk memaksakan Belanda untuk harus segera melakukan pertemuan-pertemuan, sehingga lahirlah perjanjian Linggarjati, perjanjian Rumroyen, perjanjian Renville, dan terakhir adalah Konferensi Pejabunda di Den Haag. Pak berharap sebagai manajer, beda umur saya dengan beliau itu kan sangat jauh. Tapi saya sebagai sekretaris beliau itu kemudian meminta saya untuk menyusun konsep program kerja Dewan Dakwah dan calon ICMI, waktu itu disebut dengan Forum Cendekiawan Bulan Bintang, dan saya menyusunnya dan kemudian dipresentasikan dan kemudian diterima dan hanya diberikan tambahan. Jadi sebagai manajer, anak buahnya diikutsertakan. Sebagai pelayan, ketika saya menyusun program
kerja Masyumi, Dewan Dakwah, dan Forum Silaturahim Keluarga Besar Bintang Bulan, saya bermodalkan dengan pengalaman saya sebagai Ketua Umum PBHMI keliling Indonesia, kemudian satu penelitian saya lakukan di Kalimantan Tengah, dan tiba-tiba Pak Burhanuddin datang membawa setumpuk majalah buku menyerahkan kepada saya. Jadi beliau menjalankan fungsi sebagai pelayan pada waktu kepada saya. Untuk ini Saudara Abdullah jadi bahan bacaan untuk sudah menyusun program kerja itu. Inilah 3 tokoh yang saya ambil sebagai representasi dari 6 tokoh yang ada di situ, yaitu Pak Nasir, Pak Bur, dan Pak Sab. Nanti Bapak-bapak Ibu bisa baca bagaimana Pak Rum, bagaimana Pak Kasman, bagaimana Pak Anwar Riono, bagaimana Sution, bagaimana Pak Dalari Umar, dan Profesor Nur. Saya kira itu yang disampaikan untuk sekedar menambah wawasan, itibar pelajaran bagi generasi milenial, khususnya yang pengurus Masyumi baik di DPW maupun DPD di Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan besar hari ini kita semua berkumpul di sini. Dan mungkin lebih enak dekat, biar nanti kalau di syuting efek YouTube-nya lebih bagus, jangan sampai kelihatan kosong. Untuk siapa ini yang nyuting ya, nanti Mas Fauzi tolong yang di syuting yang perlu ada. Saya masih ingat kalau sama beliau waktu kampanye P3 itu dulu punya harian namanya Pelita. Beliau masih ada itu. Kalau giliran kampanye ya Pelita itu Golkar yang disuting bagian yang kosong, yang diputu, P3 yang penuh terus itu ya. Ya memang harus begitu, politik itu memihak. Jadi Bu Bapak ya. Jadi politik itu memihak, dan buku ini menurut saya, nanti saya akan bedah satu-satu, namanya membedah berarti harus melihat buku satu persatu dimulai dari judul. Buku ini sebuah romantisme menggambarkan sejarah perjalanan Masyumi. Kalau kita lihat tokohnya hampir semua pernah di penjara ya. Beliau aja samping kiri saya ini tidak pernah di penjara ya. Kalau depan saya ini sudah beberapa kali di penjara, Pak Aceh Alfian Tanjung. Baik, saya mulai dengan judul bedah buku Cindramata Perjuangan Tokoh-tokoh Masyumi ya. Dimulai dari ya slide berikutnya ya. Ini identitas saya, Bapak Ibu semua. Nanti juga ada kritik, karena bedah buku harus ada kritik ya. Kritik yang pertama, bukunya sayangnya nggak ada itu ya, misalnya harusnya di depan ada bukunya ya. Nah ini CV saya, artinya kalau saya memperoleh doktor itu bukan seperti yang sudah doktornya HC masih dapat profesor. Nggak ada profesor HC. Profesor itu bukan gelar akademik, tapi pangkat karena mengajar. Jabatan akademik. Iya, itu jabatan akademik. Jadi kalau tidak mengajar, ya, tiba-tiba dapat profesor honoris causa itu tidak ada. Kalau yang dikeluarkan oleh Jamu Jago namanya profesor humoris causa. Ya. Profesor bagian dagelan, bagian ketawa-ketawa itu ada. Pemberinya adalah Rektor Jamu Jago Pak Jaya Suprana ya. Baik, lanjut. Ini Bapak Ibu semua, Bapak Ibu mesti memiliki buku-buku ini. Apa namanya, saudara saya Bang Alfian mesti punya buku itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan Undang-Undang Subversi, biar nanti kalau ngomong vokal dimanapun tidak bisa ditangkap gitu. Banyak ustadz, banyak ulama kita ini ditangkepi karena dia tidak bisa membedakan. Termasuk Gus Nur itu sahabat saya, hampir tiap bulan ketemu. Hari ini sudah 3 bulan tidak ketemu. Saya sama beliau mendirikan namanya Ngaji Segoro. Saya udah kasih tahu, Gus, kalau ngomong itu apa namanya, Bloko Suto itu jangan di depan polisi. Dan sebelum ditangkap, saya udah nasihati Gus Nur, Gus, jangan berangkat ke Jakarta, biar penasihat hukumnya saja yang datang. Gus Nur bilang,
nggak apa-apa ini polisinya baik. Gus, saapi-api polisi tetap polisi ini Jokowi, Gus. Ya, itu bukan polisinya Abangda Dr. Abdullah Hihamahwa, ya, bukan polisinya Pak Alfian Tanjung, bukan polisi sahabat saya. Jadi ya tetap ditangkap kan gitu. Dan benar akhirnya ditangkap. Nah, baik. Sekarang ke identitas buku. Nah, saya harus tulis ini, untungnya saya sudah bikin catatan. Jadi buku ini berjudul Cinderamata Perjuangan Mengenal Tokoh-tokoh Masyumi. Karena judulnya saja adalah Cinderamata, berarti ini sebuah kenang-kenangan. Nah, artinya sebuah kenang-kenangan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya ghost passing, sudah lewat begitu loh, ya. Nah, saya sebenarnya menginginkan buku ini jangan lewat, tapi buku ini sambung lagi. Mungkin Masyumi itu menginisiasi, ya. Bahkan kalau saya lebih buka lagi, Masyumi ini selain teralinasi, juga di dalam proses hukum pun Masyumi ini tertinggal, ya. Bayangkan seleksi Bawaslu tidak lolos, KPU juga tidak lolos, tapi partai kelanjutan dari komunis malah lolos, ya. Bahkan partai PSI pun ya partai yang menganut paham GSM, ya, gila, sinting, miring, ya gitu kan. Itu lolos, ya. Kita juga tidak tahu. Kita bicara dulu identitas buku. Jadi buku ini ditulis oleh beliau Abangda Abdullah Hihamahwa, tokoh PII, tokoh HMI, dan beliau juga arsitek di balik lahirnya lembaga-lembaga anti Rusia, kalau kita kenal sekarang KPK. Dan di masa beliau KPK ini benar-benar lembaga yang sangat dihormati. Kalau sekarang KPK ini komisioner lembaga yang disegani. Segani dalam bahasa Jawa dikasih sego, ya. Jadi sekarang ini hampir semua lembaga tinggi itu bukan dihormati, tapi disegani, ya Bang Da. Sega itu dalam bahasa Jawa nasi. Jadi kalau sudah disegani, datang ke istana, maka berarti dia menjadi tokoh yang perutnya gendut, kan begitu. Jadi wajar kalau di era KPK sekarang ada pegawai golongan 4B punya kekayaan yang dilaporkan LHKPN 50 3C. Iya, 3C punya kekayaan 56 miliar. Saya hitung-hitung kalau gaji pokoknya itu 5,6 juta, berarti kalau 56 miliar ini jujur aja, 56 miliar itu butuh waktu 10.000 bulan. Bayangkan ini, Lailatul Qadar lewat ini, ya. Lailatul Qadar lewat. Ini kekayaannya. Nah, yang menarik, ya, buku ini disunting oleh Hadi Nur Ramadan, total halamannya 350, terdiri dari 15 bab, ya. Terus kemudian penerbitnya Bibliosmia Karya Indonesia, tahun terbit ini benar-benar buku baru 2023, cetakan pertama menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, ini profil beliau ini sebagaimana orang-orang yang berasal dari Indonesia Timur. Jadi jangan hanya mengenal John Kay, ya, jangan hanya mengenal Hercules. Di sana ada pula namanya Abangda Dr. Abdullah Hihamahwa, ya. Beliau lahir 18 Agustus, jadi 2 tahun kemerdekaan beliau lahir di Desa La Saparua, Maluku Tengah. Jadi kalau tanya kenapa Patimura dijadikan logo Rp1.000, tanya beliau pasti tahu, ya. Apakah Patimura itu tokoh Nasrani atau tokoh Muslim, beliau lebih tahu. Beliau ini seorang di dalam kacamata saya memiliki integritas yang tinggi sebagaimana di dalam buku-buku ini. Jadi kalau kita eksplor lebih dalam, buku ini menarik. Bayangkan ada menteri dalam negeri pensiun kemana-mana naik bis. Sudah saya baca itu bukunya Abangda, ya. Secara khusus Abangda Abdullah Hihamahwa ini merupakan orang yang mewarnai dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pada saat itu KPK mencapai puncak keemasan. Stop di situ dulu. Kenapa pada saat dipimpin beliau sebagai penasihat KPK mencapai puncak keemasan? Karena satu, KPK lembaga super body, yang kedua KPK ketika menyidik itu seperti jalan tol. Jadi tidak ada orang yang sudah disidik KPK itu berhenti di tengah jalan kemudian perkaranya dihentikan, itu tidak ada. Jadi tidak ada cerita seperti sekarang. KPK ini melebihi Bang Thoyib.
kalau Bang Thoyib 2 kali lebaran, Harun Masiku 3 kali lebaran nggak pulang-pulang, ya Harun Masiku. Dan KPK yang sekarang ini KPK yang unik setelah perubahan. Kenapa? Nah, ini biar nanti dimonitor sama Polda nggak apa-apa. Ya. Polisi dapur. Kenapa? Ya. Jadi sangat menarik, di masa beliau benar-benar super body. Jadi jalan tol. Ketika orang sudah ditetapkan KPK, bahkan seorang aparatur sipil negara siapapun pangkatnya, apakah polisi, tentara, ketika mendengar KPK itu seperti mendengar masyarakat Israel, ya. Ketakutannya luar biasa karena tidak ada mantan Kapolri yang lolos. Kita lihat misalkan mantan Kapolri yang pertama ditangkap oleh beliau, ya, kemudian juga korupsi di Angkatan Udara, Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Jadi hampir semua pejabat tinggi negara, ya, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang dijatuhi hukuman seumur hidup, ya. Jadi ini prestasi yang tidak mungkin didapatkan, dan itulah kalau kita bicara penulisnya hebat, tentu buku ini juga hebat, ya. Lanjut. Nah, ini poin-poin menarik setiap buku. Nah, saya mesti pamerkan dulu ini bukunya beliau ini, biar ya ini bukunya. Ya. Harus dibeli, jangan minta. Penulis buku di Indonesia dengan di luar negeri itu berbeda. Di luar negeri satu orang menulis buku dia bisa seumur hidup kaya. Kalau di sini yang kaya itu toko buku, distributor dan penerbit. Bener nggak Abang Da? Ya, saya punya buku 11, ya sama, mobil saya juga masih mobil tahun 2012, ya, enggak seperti di luar negeri. Di luar negeri orang nulis buku itu kaya raya, ya. Jadi poin-poin menarik kita lihat. Pertama, bab 1 pendahuluan, ya. Di sini halaman 17 misalkan memotret tentang kegagalan pembentukan Partai Islam dan sekaligus kegagalan Pak Amin Rais, ya. Kenapa pencapaian Pak Amin Rais pada saat itu puncak popularitas tertinggi, tetapi ini tidak berbanding lurus, berbanding terbalik. Karena Pak Amin Rais peletak dasar dari reformasi, ya, tetapi di sisi lain partainya Pak Amin Rais tidak sukses, karir politik Pak Amin juga tidak mencapai puncak karena Pak Amin tidak bisa menjadi presiden. Yang besar justru adalah partainya Pak Rudi, ya. Nah, apa partainya Pak Rudi? PDIP lah yang sampai hari ini berjaya. Nah. Kemudian di bab 2 di situ ada forum nasi bungkus dan perjuangan Masyumi. Ya. Ini kalau pembedahnya bukan orang yang lebih baca ya nggak bisa dalam waktu 3 hari sudah nulis seperti ini, ya. Nah, jadi menarik sekali Bapak Ibu semua. Di dalam forum nasi bungkus terdapat forum nasi bungkus. Nah, kita komentari dulu. Nasi bungkus ini bagian dari kesederhanaan, ya. Saya nggak tahu ini Bang Abdullah apakah dulu di situ belum ada nasi Padang Ampera. Kenapa mesti nasi bungkus? Kan nasi Padang Ampera kotak kan lebih keren gitu, ya. Oh, belum ada. Jadi ini menandakan betapa sederhananya pejabat saat itu. Nanti kalau kita eksplor lebih dalam, banyak pejabat-pejabat dari Masyumi itu yang miskin, ya, sangat-sangat miskin itu, ya. Nah, baik. Jadi dengan nasi bungkus saja Masyumi itu mampu menggetarkan Indonesia. Di sini ada forum nasi bungkus yang secara resmi dipimpin oleh Dr. Anwar Haryono. Kalau tidak salah beliau terakhir menjabat ketua Dewan Dakwah, ya. Ya, Dr. Anwar Haryono. Jadi kalau bicara sejarah perjuangan, Masyumi itu partai yang paling banyak doktornya, dan bukan doktor honoris causa, ya. Ya, bukan doktor honoris causa. Kalau doktor honoris causa Mbak Puan Maharani bisa, ya. Bu Megawati juga bisa, ya. Nah, Ketua PAN juga bisa, ya, Zulkifli Hasan, ya. Ya, saya tahu sama beliau karena hari Kamis kemarin saya diminta ngisi di Batam, ya, training bagi 10 staf beliau, ya.
10 staf beliau. Tapi saya kasih bekal-bekal politik, lalu saya tanya, kenapa humasnya Kemendak itu hanya mengisi kegiatan Pak Menteri gunting pita, datangi perkawinan Gibran, kenapa tidak bisa Menteri bicara tentang perdagangan Indonesia? Katanya memang dari awal sudah diplot begitu. Oh ya sudah, itu. Ya. Kemudian rapat nasi bungkus atau forum nasi bungkus ini menjadi sebuah diaroma yang selalu ada di dalam peristiwa lahirnya pijakan politik, ya. Rapat ini di dalam kesehariannya dipimpin oleh Muhammad Sulaiman. Nah, pada halaman 2 di bab 2 juga, pada halaman 29-30 ditunjukkan secara tegas. Nah, ini yang harus nanti menjadi contoh. Kalau tadi Pak Mudrik ini, kita bersyukur masih punya orang tua seperti Pak Mudrik. Pak Mudrik ini sahabat saya, ayah saya, dan guru politik saya, ya. Nah, saya pertama kali direkrut masuk Partai Persatuan Pembangunan itu masih mahasiswa, semester 5, ya. Sampai kemudian saya menjadi sekretaris partai pada saat Mega Bintang, ya. Sampai kemudian P3 punya 16 kursi. Pernah punya 16 kursi Abang dah di Solo, ya. Tapi itu ya kursi belandangan dari forum PDIP, karena PDIP waktu itu partainya tidak jelas, hanya tinggal punya 1 kursi dipimpin Suryadi. Solo ini mayoritas adalah pendukungnya Megawati, dan Suryadi ini sebenarnya menciptakan macan juga. Megawati itu di DPR nggak punya prestasi apa-apa, nggak ada sejarahnya Megawati itu interupsi atau apa itu. Kalau anaknya punya sejarah, ya, mematikan interupsi kan itu, mematikan Megan itu, ya. Kalau Megawati nggak punya sejarah di dalam, ya. Nah, pada halaman 29-30 ditunjukkan secara tegas Pak Natsir ini menolak PMP, ya. Kemudian di situ diwarnai juga ada lahirnya HMI MPO, PII, dan saya ada di situ pada saat itu, ya. Dan beliau pula yang sudah sepuh tapi terang-terangan menandatangani petisi 50 yang secara tegas secara diametris berhadapan dengan Pak Harto, ya. Itu Pak Natsir. Lanjut, ya, bab 3. Pak Natsir ini salah satu founding fathers juga, pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Jadi jangan disingkat, NKRI ini namanya bukan negara kerajaan Republik Indonesia, ya. Kalau di Solo banyak pejabatnya ini masih ada turunan keluarga, Bang. Jadi di Klaten ini unik, yang jadi bupati itu dulu suaminya juga jadi bupati, yang bupati di sebelumnya yang digantikan, ya, itu dulu suaminya juga bupati, ya. Nah, jadi mungkin barangkali Solo ini perlu daerah istimewa, ya. Bupatinya tidak usah dipilih, gubernurnya langsung diangkat saja, Gibran misalnya, ya. Ya, misalnya seperti itu, gagasan seperti itu. Kemudian bab 3, kita bicara bab 3 halaman 52. Di balik forum nasi bungkus yang sederhana ini lahirnya pada saat itu Korps Mubalik Indonesia. Salah satu anggotanya wafat pada saat peristiwa Tanjung Priok, Amir Biki, ya. Amir Biki itu anggota Korps Mubalik Indonesia. Jadi pada saat itu dahsyat. Abang Da Alfian Tanjung sudah masuk KMI belum saat itu, Abang Da? Bang Alfian udah masuk belum saat itu di KMI? Belum, ya, masih muda, ya, masih sama saya berarti, ya. Dan inilah menunjukkan sikap Pak Natsir yang menerima secara legowo terbentuknya wadah tersebut. Beliau ikhlas, ya. Organisasi yang dibentuk kemudian berganti nama menjadi KMI. Halaman 67 diceritakan pula mengenai ini anak muda, nggak ada yang kenal. Ada nggak anak muda yang berumur yang saya tanya ini, yang baju hitam, kenal dengan tokoh yang bernama Kasman Singodimejo? Tahu nggak ini? Enggak, adik-adik yang depan saya ini tahu? Tahu siapa? Kalau tahu Kasman Singodimejo itu siapa? Ya kan? Nah, inilah sejarah yang terputus, karena sejarah itu subjektif, lebih-lebih ketika pemerintahan itu dikelola oleh orang-orang sekuler yang anti-Islam, maka sejarah itu tidak akan pernah ditulis. Pak Kasman itu pernah pidato di sini, kampanye P3, ya. Jadi kampanye P3 itu pernah di lapangan Kartopuran ini, Pak Kasman Singodimejo, di mana di akhir hayatnya pernah meminta umat Islam untuk mencoblos PPP pada tahun 1992. Jadi beliau itu
di akhir hayatnya pun masih berjuang supaya Islam ini menang, minta pada saat itu beredar surat supaya menusuk Partai Persatuan Pembangunan. Dulu P3 ini alat perjuangan ya. Saya menjadi bagian dari dinamika P3. Yang keempat, nah tadi sampaikan beliau ada Presiden Penyelamat Indonesia. Nah, bab 4 namanya Master Safruddin Prawira Negara. Ya. Kalau kita lihat tokoh-tokohnya banyak, hampir mayoritas tokoh-tokoh politik itu lahir dari latar belakang hukum ya abang ya. Jadi Pak Safruddin ini juga seorang Master in Rechten, sarjana hukum lulusan Belanda. Safruddin Prawira Negara sosok yang tidak banyak dikenal orang Indonesia. Beliau adalah presiden pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jadi ketika Soekarno ditangkap, beliau mendirikan namanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ya. Kalau sekarang Indonesia juga darurat korupsi ya. Bedanya di situ. Kalau dulu darurat karena ingin tetap ada negara ini, ingin memperjuangkan kepentingan orang tua kita. Kemudian tujuan dibentuknya PDRI adalah menyelamatkan Indonesia karena pada saat itu penduduk Indonesia mayoritas Muslim ya. Dengan dibentuknya PDRI menjadi monumental karena mengumumkan terbentuknya pemerintahan baru dan tekad baru untuk mencapai kemerdekaan. Ini ada menteri yang unik ya, namanya bab 5 Pak Burhanuddin Harahap ya. Beliaulah peletak dasar istilah pemilu yang jujur dan demokratis. Kalau sekarang jangan berharap Pak Jokowi apalagi para pendukungnya melahirkan pemilu yang jurdil. Sekarang ini jurdil artinya lain Bapak dan Ibu. Nek ajur mesti dibedil kan gitu, nek jujur mesti dibedil kan gitu. Betul nggak? Ya, makanya pegawai negeri golongan 3C punya kekayaan 56, tapi setelah diaudit lagi kekayaannya ternyata tidak 56, 2,5 triliun ya. Padahal APBD Solo ini cuma 1,8 triliun. Artinya kota Solo ini bisa dibeli dengan uang hasil korupsinya siapa itu? Ayahnya Mario itu ya, Trisambodo ya, Rafael Trisambodo ya. Kalau teman-teman yang muda-muda ini, Rafael itu ada di dalam cerita Zorro ya, nah itu. Tapi kalau Zorro itu merampok orang kaya untuk orang miskin, kalau ini merampok orang miskin untuk dinikmati dirinya sendiri ya. Bedanya di situ, Rafael di zamannya Zorro ya dengan Rafael di zamannya Menteri Keuangan kita Mbak Sri itu ya. Ada lagunya Ndang Balio Sri gitu ya. Ya, pulang aja ke Semarang itu ya. Merupakan tokoh masyumi sekaligus komandan pemilu yang jujur, adil dan demokratis ya. Jadi beliaulah pada saat itu menteri yang menciptakan istilah pemilu yang jujur, adil dan demokratis, dan memiliki karya monumental. Jangan lupa apa? Berdirinya Universitas Sumatera Utara. Jadi memang Masyumi itu selalu mewarnai hal-hal yang intelektual. Warna-warna intelektual selalu disandangkan, disematkan kepada namanya Masyumi. Kemudian hal inilah yang menunjukkan bahwa Masyumi itu terdiri dari kaum intelek dan peduli pada nasib bangsanya. Nanti kalau adzan kita break ya. Ya, karena tadi mulai, nah tadi diceritakan beliau di bab 4. Kalau yang pernah ada enggak ya? Ini anak muda ini enggak tahu karena sejarah tidak diajarkan tentang perjanjian Rumroyen. Ya. Yang hafal itu yang orang-orang sudah umur 50 ke atas. 50 ke atas kalau hobinya baca ya. Kalau hobinya nggak baca juga nggak ngerti Rumroyen. Bab 6, Muhammad Rumroyen ini seorang diplomat yang ulung ya, diplomat ulung. Dan semua tokoh yang saya sebut di sini rata-rata bisa berbahasa Inggris ya. Itu tidak fitnah. Tapi kalau Anda mengatakan Pak Jokowi bisa bahasa Inggris, itu fitnah. Ya. Nah, ini bisa bahasa Inggris semua, bagaimana ketemu sama bahasa Belanda bisa, bahasa Inggris tentu bisa. Ya, itulah hebatnya ya. Jadi bab 6 pada halaman 137 adanya hasil penting yaitu keberhasilan perjanjian Rumroyen
yang tidak lepas dari peranan Muhammad Rum, ya. Hal yang cukup aneh, nah ini saya ceritakan. Mungkin kalian tidak tahu ya, kalau menteri kita itu kekayaannya berapa kira-kira? Menteri itu dihitung rata-rata kekayaan menteri kita itu pasti di atas kisaran 10 miliar, ya. 10 miliar. Nah, beliau ini pernah jadi menteri dalam negeri 2 kali, tetapi tidak ada satupun anggota Masyumi yang diangkat sebagai gubernur. Ini mesti dilihat nih di halaman 137. Bayangkan ya. Jadi dari awal nggak usah ada KPK, nggak usah ada pengawas pemilu, tetapi sudah jujur sampai melahirkan konstituante, dan kemudian di situ Muhammad Rum sebagai menteri dalam negeri 2 kali, tapi tidak ada satupun anggota Masyumi yang diangkat menjadi gubernur, ya. Kalau sekarang teman SMA aja diangkat sebagai direktur, staf ahli, ya. Teman SMA, ya, teman kuliah ijazahnya dipinjam, ya. Yang pakai mukidi itu, ya. Jadi ijazahnya nggak jelas, katanya lulusan insinyur, tapi kadang hari dokter Andes juga enggak apa-apalah itu. Sakarep-karepmu itu, ya. Ya. Bab 7, ini 15 bab, ini baru separuh. Bab 7 kita harus ingat Yunan Nasution pada saat itu beliau itu masih orang muda, ya, lebih muda dari saya sudah nggak muda lagi, ya. Beliau adalah sekjen Masyumi yang berjuang sejak muda. Di halaman 166 diceritakan hampir semua tokoh Masyumi pernah dipenjara saat itu, ya. Makanya tadi saya sebut ada Pak Najir, Pak Safruddin Pramanegara pernah di penjara, Prawoto Mangku Sasmito pernah, Muhammad Rum pernah, Burhanuddin Arha pernah, Isa Ansori, Buya Hamka, EZ Mutakin, Soleh Iskandar, Kasaad, dan Dalari Umar, semuanya pernah. Jadi kalau ditanya track recordnya, semua tokoh-tokoh Masyumi itu di penjara. Jadi kalau sekarang pemerintahnya meniru zaman Bung Karno, ya sama, ya. Karena diisi oleh tokoh-tokoh yang bapaknya dulu gennya adalah gen anti Islam. Jadi sudah adzan ya, kita break dulu. Ini harus mencapai puncak nanti, baru belum hot ini, nanti harus sampai puncak. Kita break dulu, saya serahkan pada moderator. Dimulai ya, dilanjutkan. Tadi sampai pada bab 8 muncullah tokoh atau jubir Masyumi, dan sekaligus menandai berakhirnya Masyumi sebagai partai politik, ya. Sebagai partai politik di bab 8 pada saat itu Dr. Anwar Haryono, dan ini menandai berakhirnya Masyumi dalam konteks kekuatan politik di parlemen, ya. Kalau nama Masyumi sampai sekarang masih ada, termasuk partai Masyumi yang dibentuk oleh sahabat saya, Dr. Ahmad Yani. Dan kita harus tahu, Bapak Ibu semua, peran-peran yang dilakukan oleh kekuasaan sekarang, pemerintahan sekarang ini mirip sama dan sebangun yang dilakukan oleh Soekarno, ya. Soekarno juga menahan ulama, memenjarakan ulama. Soekarno juga membubarkan beberapa ormas Islam, di sini juga FPI, HTI, ya, dan ya banyaklah ormas Islam yang dibubarkan oleh beliau, termasuk tidak memverifikasi partai umat, ya, tapi partai-partai yang sebenarnya secara faktual tidak lolos justru diloloskan. Pada masa itu atas tekanan Soekarno dan rekayasa PKI akhirnya membekukan diri, dan di halaman bab 8 halaman 7179 ini ada yang menarik. Ya, ini terbunuhnya Amir Biki karena menolak asas tunggal, ya, menolak asas tunggal. Dan di era Pak Anwar Haryono lahirlah kemudian PBB, Partai Bulan Bintang, ya. Partai Bulan Bintang di awal reformasi itu berdiri ya, namanya Partai Bulan Bintang. Tadi di waktu offline saya bercerita sama Pak Mudrik, di awal reformasi itu sebenarnya kita ingin memasukkan Pak Amin Rais ke P3 saat itu, dan Pak Yusril ada, saya sebagai saksi saat itu di rumahnya Sutrisno Bakhir. Jadi di Pondok Indah, Sutrisno ini kan konglomerat ya, rumahnya di Pondok Indah,
kita hadir di situ, saya bersama Pak Mudrik. Sebenarnya Pak Amin ingin dimasukkan sebagai ketua umum, tapi pada saat itu Pak Ismail Hasan Metarum di satu sisi menyatakan keberatan kalau Pak Amin tiba-tiba jadi ketua partai. Nah, Pak Amin kemudian bilang kalau namanya tetap PPP, partai baju saya sempit. Akhirnya beliau mendirikanlah Partai Amanat Nasional, ya, yang ternyata di dalam perkembangannya juga sudah dikooptasi begitu, ya. Ya, Partai Amanat Nasional pun juga tidak sukses, kendati pada saat itu dijabat oleh Pak Amin sebagai ketua umumnya. Jadi memang sebenarnya di awal reformasi itulah sebenarnya di satu sisi banyak lahir partai Islam, tetapi di satu sisi kekuatan politik Islam itu sudah mulai teralinasi. Kemana larinya? Partai-partai nasionalis, ya. Bab 9, nah ini bicara tentang Buya Hamka. Buya Hamka ini satu pribadi yang sangat menarik, dan seruan beliau tentang Natal ada di halaman ini, ya. Jadi Buya Hamka pada halaman 196, Buya Hamka yang notabene dipenjarakan Soekarno, ya. Beliau yang dipenjarakan Soekarno tanpa diadili, tapi beliau juga yang memimpin sholat jenazah Bung Karno. Luar biasa, ya. Ya, bukan seperti sekarang saat berseteru. Pada saat itu penasihat Partai Gerindra waktu Prabowo belum masuk kabinet, Pak Jokowi kan Panglima TNI meninggal, Pak Joko Santoso kan tidak mengirimkan karangan bunga, ya. Tapi Buya Hamka tidak dipenjarakan pun beliau. Soekarno meninggal, beliau yang menyolatkan jenazahnya. Nah, kita tidak tahu siapa nanti yang menyolatkan jenazahnya Pak Jokowi gitu, ya. Dan pada saat di penjara ini, ya, subhanallah, Buya Hamka itu mampu menyelesaikan tafsir Al-Quran yang sangat terkenal, 30 juz. Jadi tafsir Al-Quran kayak Buya Hamka itu sampai sekarang masih ada karya monumentalnya beliau itu. Itulah yang disebut karya intelektual dari tokoh-tokoh Masyumi. Pada halaman 202 ditunjukkan betapa heroiknya Buya Hamka dalam kapasitasnya sebagai ketua MUI. Beda dengan ketua MUI yang sekarang, ya. Nah, ketua MUI yang sekarang Bapak Ibu lebih bisa menilai kan begitu, ya. Di mana pada bulan Maret 1981 menerbitkan fatwa bahwa haram bagi umat Islam menghadiri ritual Natal. Ini ada story-nya, ada sejarahnya. Kenapa beliau mengeluarkan fatwa? Karena pada saat itu televisi RI dulu kan belum banyak lahir televisi swasta. Selalu ada acara Natal bersama. Oleh karena itu beliau mengatakan secara tauhid itu tidak dibenarkan. Di sini menunjukkan betapa jauhnya, betapa futuristiknya fiksi beliau, ya, Buya Hamka. Jadi pada saat 81 sudah melarang memunculkan fatwa haram menghadiri Natal. Nah, kalau sekarang muncul fatwa kata-kata kafir diganti non muslim kan gitu, ya. Nah, memang beda lah, pejuang sama pecundang itu beda, bedanya cuma di satu huruf, ya. Nah, itu pejuang sama pecundang itu, ya. Nah. Kemudian bab 10 Kasman Singodimejo, dulu beliau pernah hadir di sini. Beliau ini mantan jaksa agung, bayangkan loh. Masyumi itu tidak ada yang dijabat-jabat, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, jaksa agung, ya. Tetapi apa yang terjadi, beliau adalah tokoh yang sangat fenomenal. Meskipun beliau tokoh besar yang luar biasa, kalau sekarang menjabat gubernur atau wali kota, bahkan PJS saja bisa menganggarkan mobil harga 2,5 miliar, ya. Heru pecundang, ya. Heru pecundang itu kan itu rekayasanya yang kalau kita bicara tentang KM 50, ya, itu bagian dari Satgasus. Satgasus itu inisiatornya adalah Pak Mendagri yang sekarang. Siapa Pak Mendagrinya? Nggak ada di dalam sejarah tidak mengadakan pemilu, tapi orang yang bukan hasil pemilu dijadikan gubernur untuk waktu PJS-nya 2 tahun.
2 tahun itu kalau menurut undang-undang pemerintahan daerah itu tidak memiliki kewenangan apapun, karena sebenarnya 6 bulan. Jadi kewenangan PJS, PLT itu 6 bulan, dan 6 bulan itu biasanya dijabat oleh PNS karir. Jadi nggak ada dalam sejarah dijabat oleh tokoh politik, tapi ini kan sudah dimulai. Jawa Barat dijabat oleh Iwan Bule, ya, Iwan Bule, mantan ketua PSSI, ya. Begitu juga di Sumatera Utara sebelum dipegang oleh Pak Edi Ramayadi, ya. Kenapa saya menyebut beliau fenomenal? Beliau tokoh yang luar biasa, mantan Jaksa Agung, tetapi di masa tuanya beliau kemana-mana naik bis kota, ya. Nah, jadi ini satu hal yang luar biasa. Kemudian di bab 10 yang menarik juga pada halaman 215 ada tulisan bahwa beliau ini orang yang sangat arif. Beliau orang yang paling sedih ketika kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus, karena beliau anggota dari panitia 9 yang merumuskan teks Pancasila itu, ya. Jadi Pancasila itu kan ada 3 versi, versinya Muhammad Yamin, versinya beliau dengan Piagam Jakarta, dan versi Bung Karno. Sebenarnya 1 Juni itu belum ada rumusan Pancasila. Kalau rumusan Pancasila itu harusnya yang 22 Juni, karena yang dipakai di pembukaan Undang Dasar 45 yang sekarang kita sebut Pancasila itu dulu reduksi, ya, atau penyederhanaan dari ketuhanan, dari tauhid menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi artinya, Ibu dan Bapak, saya ingin sampaikan, ya, di masa inilah sebenarnya lahirnya keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau lihat putusan jaksa, ketika jaksa menyampaikan tuntutan, ketika polisi menyampaikan penyidikan, dan hakim memutus, itu harusnya memakai irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah rumusan yang jabat oleh Master Kasman Singodimo, sarjana hukum juga. Jadi beliau ini sarjana hukum, Mister Indi Rechten, hebat semua, ya. Jadi kalau sekarang ada sarjana hukum Muslim tapi tidak menjadi hebat, ya harus dipertanyakan. Mestinya ketika zaman mengendaki, yuris atau ahli hukum itu berjuang, dia harus memihak, ya. Jadi dalam situasi apapun kami berdua harus memihak, ya. Jadi beliaulah kecewa karena ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dihapus. Pak Kasman merupakan jaksa agung pertama pada tahun 45-46. Beliau merupakan jaksa agung yang terkenal karena mengeluarkan maklumat yang tidak diulang oleh jaksa agung manapun. Ini saya catat nih di halaman 215. Jadi sebuah maklumat yang tidak mungkin diulang oleh jaksa agung manapun. Ya ini bahwa maklumat beliau, maklumat jaksa agung, kalau sekarang Perjak, Peraturan Jaksa nomor 3 tanggal 15 Januari, yang mana maklumat itu ditujukan kepada gubernur, jaksa, dan polisi. Dan dari maklumat ini dikenal pengadilan modern, bahwa pengadilan itu harus cepat, tepat, dan murah, yang meminta para penegak untuk menegakkan hukum pada dirinya sendiri terlebih dahulu, ya. Kalau sekarang yang terjadi, aparat penegak hukum itu menegakkan periuk nasi buat diri, saudara, menantu, dan istri simpanannya, kan begitu, ya. Bedanya pada masa itu. Jadi inilah idealisme kenapa Masyumi itu selalu disebut partai intelektual, karena memang punya gagasan yang sangat futuristik, sangat visioner, jadi sangat ke depan. Bayangkan tahun 45, 46 sudah membuat inisiasi putusan itu harus mencantumkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tidak akan pernah dimiliki oleh tokoh manapun, ya. Kalau sekarang mungkin ya, sekarang ini putusannya demi keadilan berdasarkan keuangan yang maha perkasa, mungkin barangkali. Kira-kira seperti itu tidak, ya? Kita kira benar apa benar? Ya, ini jadi yang ngomong bener audien bukan saya hanya tanya, kan gitu. Nanti kalau Pak Intel mau nangkap, bapak-bapak ini yang ditangkap. Lanjut, saya kalau diberi kopi inspirasinya banyak, kalau nggak pakai kopi macet, ya. Kemudian bab 11
Ya, beliau ini seorang kiai yang sangat tua, Dalari Umar, tapi kiai yang revolusioner. Jadi pada saat itu sudah ada radikal, ya, kiai-kiai radikal, ramah, terdidik dan berakal. Jadi radikal. Muslim yang baik itu harus radikal, ya. Muslim yang baik juga radikal, itu saya tegaskan di sidangnya Gus Nur, ya. Jadi mulai hari ini ibu dan bapak harus punya referensi sara, suku, agama, ras dan antar golongan itu bukan kejahatan. Karena kalau di breakdown S itu suku. Nah, saya orang Jawa, masa saya mau bilang saya bukan orang Jawa? Apakah mengatakan Jawa saya sara? Apakah kalau saya diundang di mana itu di daerah Sulawesi Tengah, kemudian di situ ada Morowali, dan di situ Morowali itu ada Hindu, ada agama-agama lain, saya tanya musola, itu sudah sara. Apakah saya bertanya musola kepada orang non muslim itu sama dengan kejahatan? Ini yang harus diluruskan, ya, tapi bukan tema pada hari ini, ya. Bab 11 ini mengisahkan tentang kiai yang revolusioner. Artinya sebenarnya kita diajarkan kalau revolusioner itu berarti merubah sesuatu dengan cara-cara yang cepat. Betul, ya? Kalau evolusioner merubah sesuatu dengan cara-cara yang lambat. Jadi yang dibilang Pak Modric itu benar. Pak Jokowi 2014 itu bikin buku namanya People Power. Kalau sekarang kita mau People Power, jatuhkan beliau nggak salah. Pak Harto juga jatuh karena People Power. Siapa? Bung Karno juga jatuh karena People Power. Gus Dur juga karena People Power. Jadi people power itu tidak dilarang, yang dilarang adalah makar. People power dengan makar itu beda. People power itu kekuatan ekstra parlementer yang nanti ketika jatuh tetap lewat parlemen, diadili lewat parlemen, pertanggungjawaban ditolak, ya. Nah, orang itu akhirnya jatuh. Di masa beliau ini yang tidak dimengerti banyak orang adalah beliau orang yang cerdas dalam melakukan tindakan kontra intelijen. Kita ini sekarang nggak punya teori kontra intelijen. Bayangkan di masa itu sudah ada tindakan kontra intelijen yang mana saat itu tidak semua orang memiliki. Di halaman 237 misalkan, pada masa itu sudah ada kelompok Islam yang menyimpang, udah ada pada saat itu yang disebut Ingkarusuna, Islam Jamaah, Nabi palsu. Dari Nabi palsu itu sudah ada pada masa itu, dan kelompok tersebut dibongkar oleh intelijen Pak Dalari. Jadi sekarang ini kita kelompok muslim ini harus pandai-pandai. Setelah Pak Z.A. Maulani kita nggak punya lagi intelijen muslim. Intelijennya sekarang itu pokoknya caranya bagaimana mengidentifikasi kelompok muslim, habis itu diberikan stigma politik, ini radikal, ini teroris. Nah, ternyata yang radikal dan teroris adanya di Kementerian Keuangan, ya, itu tadi pegawai golongan 3C kekayaannya 56 miliar. Kalau itu benar saja butuh waktu 10.000 bulan karena pendapatannya 5,6 juta. Nah, ini yang sangat menarik, mantan ketua PBHMI juga Profesor Deliar Nur. Beliau ini seorang akademisi dan politisi yang berintegritas. Dulu itu orang sebagai akademisi berpolitik. Di masa sekarang tidak boleh berpolitik kecuali mendukung penguasa, ya. Merupakan peletak dasar berdirinya lembaga Islam dan penelitian dan pengembangan masyarakat. Pada saat itu kelompok Nasrani berdiri namanya CSIS, dan LSM luar negeri yang mendiskriminasi Islam. Jadi sudah pada masa itu dulu Islam dipecah belah itu sudah ada. Ibu bapak bisa buka halaman 252-253. Beliau juga bukan orang sembarangan karena beliau adalah mantan rektor IKIP, ya. Jadi intelektual Masyumi tidak pernah diragukan. Nah, ini sekarang kita bicara generasi kedua Masyumi. Pada halaman 296 terdapat seorang tokoh namanya A.M. Lutfi. Meskipun bukanlah tokoh Islam, tetapi beliau yang berperan di dalam pembangunan Masjid Salman ITB serta menjadi arsitek Masjid Dewan Dakwah, yaitu Masjid Al-Furqon. Ini menunjukkan sikap nasionalis dan religiusnya seorang A.M. Lutfi dan juga tokoh-tokoh Masyumi lainnya. Dan meskipun bukan dari tokoh Islam, nyatanya beliau tetap berperan dalam pembentukan kedua masjid. Jadi masjid di Dewan Dakwah dan juga masjid di ITB. Kemudian bab 14 generasi ketiga Masyumi, ya.
memang tidak sepopuler seperti generasi kedua. Di halaman 310 di buku beliau Bang Abdullah Maudad diceritakan generasi ini masih berkutat pada asas tunggal dan Tanjung Priok. Ya. Pada halaman 317 sampai dengan 318 di era Husain Umar yang juga seorang sarjana hukum dan pernah menjadi anggota DPR mewakili P3 diceritakan alasannya mengambil jurusan hukum adalah karena beliau tidak menginginkan banyak ustadz atau mubaligh yang ditangkap karena ucapannya terkategori sebagai perbuatan pidana atau yang saat ini dikenal sebagai ujaran kebencian. Maka jadi pas kalau membaca buku saya tadi. Nah sekarang secara umum kita bicara kelebihan buku ini. Dari segi tampilan fisik, Bapak Ibu meluangkan rezekinya beli buku lah di luar itu ya. Ada ternyata tadi saya lihat. Nah, dan hebatnya nanti ada tandangan beliau ya. Buku ini ditulis dengan gaya tulisan kalau saya bilang dari segi tampilan fisik, nanti saya kupas satu-satu. Covernya sudah menggambarkan proses perjalanan Masyumi. Jadi foto-foto ini menggambarkan perjalanan Masyumi yang identik dengan keberpihakannya terhadap ketertindasan Islam. Dan warna merah putih ini bukan sesuatu yang tidak ini disengaja. Pada cover menunjukkan nasionalisme dari tokoh Masyumi yang mana kerap menghiasi media di dalam kurun waktu 3 zaman ya. Nah, kalau sekarang ini zaman apa ya? Zaman utang apa zaman apa ya? Ya. Jadi lalu jadi kemudian kalau kita bicara kelebihan kita juga harus bicara tentang kelemahan buku ini ya. Dari segi isi buku ini ditulis dengan gaya tulisan seorang jurnalis karena beliau memang seorang jurnalis juga dan lebih sering membuat tulisan, banyak membuat tulisan, sangat mudah dipahami. Kemudian dilengkapi, nah ini yang keren nih, dilengkapi dengan analisa SWOT ya, dengan maksud mengungkap kelemahan dan peluang umat Islam ke depan. Jadi lebih jelas nanti Bapak Ibu mesti baca buku ini dari perspektif politik. Kemudian buku ini pula memuat evaluasi naik turunnya perjuangan umat Islam Indonesia saat ini. Tapi ada kekurangan dari segi tampilan fisik, kertasnya itu termasuk kertas koran ya atau book paper sehingga mungkin kurang begitu menarik. Dari segi isi buku ini semacam romantisme mengenang kejayaan Masyumi ya. Tetapi saya ingin saya menginginkan di buku ini ada novelty-nya, ada kebaruan. Misalnya strategi meniru perjuangan Masyumi. Ya, tapi yang terjadi kan berbanding terbalik kan, buku ini bagus, tetapi Masyumi memperjuangkan dirinya sebagai partai politik pun tidak berhasil. Padahal kalau kita cerita masih buku ini buku keren, tetapi buku ini tidak ada novelty-nya, misalkan strateginya, apakah seperti Pak Mudrik bareng-bareng mengadakan revolusi begitu ya. Persoalannya tentara siapa yang mau? Ababil adanya di tanah Arab sana. Di sini Ababil adanya grup band itu, studio musik. Jadi kesimpulannya buku ini mengisahkan perjuangan Islam khususnya di kalangan Masyumi dengan detail dan runtut sehingga pembaca mengerti kejadian-kejadian di era perjuangan dan peristiwa yang dialami para tokoh Masyumi pada saat itu. Kemudian yang kedua, buku ini dilakukan penyusunan dengan baik meskipun masih memiliki sedikit kekurangan, tapi secara umum ini buku baik. Demikian kami kembalikan kepada Pak Khotibul Umam selaku moderator pada sore ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi Al-Quran itu banyak berisi tentang sejarah para nabi, sejarah orang-orang yang beriman, sejarah orang-orang yang kafir, sejarah bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi dan seterusnya. Itu sebagian besar isi Quran tentang sejarah. Karena itu maka sejarah adalah guru yang terbaik bagi manusia. Mungkin banyak di antara kita tidak tahu bahwa guru pertama manusia itu adalah burung gagak. Ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, dia kemudian pikul mayatnya itu jalan ke sana kemarin, nggak tahu mau dibuat-buat apa itu.
maka Allah utus 2 ekor burung gagak. Berantem, satu mati, maka yang hidup menguburkan yang mati. Maka Qabil, oh saya harus kuburkan mayat adik saya. Jadi itu berkaitan dengan iktibar. Sejarah itu mengandung iktibar. Ada sejarah juga yang mengandung mau'izah. Ada pemuda yang masuk Islam, dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya ini biasa mencuri, saya belum bisa hilangkan kebiasaan saya mencuri. Kata Rasulullah, silahkan, tapi setiap Anda mau mencuri, lapor sama saya. Nah itu berjalan beberapa waktu, kemudian Nabi tidak pernah jumpa dia. Beberapa bulan kemudian jumpa, kata Nabi, kemana kamu? Di rumah saja ya Rasulullah. Kok nggak pernah datang lapor? Wah saya malu ya Rasulullah. Jadi saya sudah tidak mencuri lagi. Jadi mau'izah dengan cara hikmah, cara bijaksana. Saya punya satu pengalaman dengan Buya Hamka sehingga saya masukkan itu. Tahun 71 saya sudah jadi wartawan kampus di Makassar. Datang Buya Hamka 1 pekan safari dakwah di Makassar. Di mana-mana saya ikuti beliau. Terus kemudian salah satu kesempatan ada jamaah yang bertanya tentang soal khilafiyah. Kemudian Buya Hamka tanya, apakah Anda pernah lihat pameran lukisan abstrak? Pernah, kata penanya. Kata Buya Hamka, Anda mengerti apa yang dilukis oleh pelukis itu? Tidak. Saya juga tidak. Kalau lihat lukis abstrak itu juga nggak ngerti apa itu. Buya Hamka tanya, laku enggak itu lukisan abstrak? Laku, malah lebih mahal. Nah, kata Buya Hamka, karena antara pembeli dengan lukisan itu ada connection, dia kontak. Sehingga kata Buya Hamka, asal nasnya sahih, ada dasarnya, silakan pilih. Misalnya, ada orang sholat basmalah zahar, ada basmalah sir, dua-dua sahih, ada nasnya. Silakan pilih yang zahar atau pilih yang sir. Ini Buya Hamka itu saya terapkan di mana-mana. Ketika saya di KPKPN di Malaysia, di Singapura. Bahkan kemudian waktu di Malaysia pertama kali ada pertemuan tokoh-tokoh sunnah di Malaysia. Kalau sunnah di Malaysia itu bukan Nahdien. Sunnah di Malaysia itu adalah, kalau Indonesia itu Muhammadiyah, Persis, Ali Irsyad, Dewan Dakwah itu. Ketika mereka tahu saya dari Indonesia, mereka minta saya jadi moderator. Padahal saya baru sekitar 6 bulan di Malaysia. Begitu saya buka sidang rapat, saya tanya, ada orang Arab asli di sini? Tidak diangkat tangan. Ada orang yang hafiz Quran? Tidak diangkat tangan. Ada yang hafal hadis, ribuan hadis? Tidak ada yang angkat tangan. Terus saya bilang, apa otoritas kita untuk mengklaim kita paling benar? Keempat imam itu hafiz Quran, ribuan hadis mereka hafal. Saja mereka berbeda pendapat dalam hal tertentu antara satu dengan yang lain. Tapi keempat imam mengatakan, kalau ada ditemukan nas yang lebih kuat dari pendapatku, buang pendapatku ke got. Lantas apa otoritas kita untuk mengklaim paling benar? Nah, itu pelajaran yang saya dapat dari Buya Hamka. Jadi sehingga kalau anta tanyakan apa maksud penerbitan itu yang tadi saya katakan. Dari 14 orang itu tinggal saya yang masih hidup hari ini. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga sudah meninggal, tinggal saya sendiri. Lantas kemudian setelah saya, dan ini dibuktikan oleh beliau, bahwa beliau baru tahu bahwa ada Masyumi. Bagaimana nanti kemudian generasi akan datang? Maka saya berpikir bahwa pengalaman saya 4 tahun dengan mereka itu saya tuliskan supaya kemudian menjadi itibar, menjadi pelajaran, menjadi mau'izah bagi generasi-generasi yang akan datang. Ketika reformasi 98, saya masih di Malaysia,
Kemudian saya dipanggil pulang untuk menghadiri Mubes Dewan Dakwah di Asrama Haji PHI Cempaka Putih. Kalau di buku itu nanti ada saya ceritakan secara garis besar. Saya dijemput oleh saudara Tamsin Lindrung, anggota DPD sekarang, wakil ketua MPR, datang ke Menteng Raya untuk menjemput Mas Amin Rais untuk datang ke Cempaka Putih, asrama haji, karena beliau diundang sebagai narasumber. Kurang lebih 45 menit di dalam mobil saya meyakinkan beliau untuk supaya bersedia menjadi ketua partai Islam yang akan dibentuk. Beliau menolak dengan alasan kalau pakai Islam itu sesat, seperti yang diceritakan waktu soal P3 itu. Seperti itu. Saya katakan kepada Mas Amin, Masyumi itu partai tertutup. Tapi dalam soal kebangsaan, kemasyarakatan itu terbuka. Saya beri contoh. Dalam sidang konstituante, Kasimo, ketua Partai Katolik, berantem dengan Pak Nasir sebagai ketua fraksi Masyumi. Berantem. Konsep, ide. Tapi ketika di luar di kafe ngopi bersama, pulang boncengan sepeda. Anda lihat, ketua fraksi Partai Katolik dan ketua fraksi Masyumi. Kedua, saya katakan kepada Mas Amin, saya 15 tahun di Malaysia. Ada pemilu yang sebelum saya pulang ke Indonesia, itu menang Kelantan dan Terengganu. Partai PAS. PAS itu Masyuminya Malaysia. Sebelum Masyuminya Malaysia, PAS itu menang, sebelumnya dikuasai oleh Golkarnya Malaysia, yaitu UMNO. Maka ketika PAS itu menang, orang-orang Cina, kalau saya sebut Cina berarti non-Muslim, itu bergembira. Orang Cina kafir gembira PAS menang. Saya selidik, kenapa orang Cina justru suka partai Islam menang. Kenapa? Karena ketika UMNO, Golkarnya berkuasa di Malaysia, orang Cina datang ke kafe, ke restoran, kemudian main gaple, main judi, perempuan, kalah, berantem, rusak itu peralatan kafe atau warung atau restoran itu. Kemudian di pekarangan itu ada tukang pras, tukang pras yang seperti tukang preman yang apakah itu parkir atau tukang malak. Itu waktu UMNO berkuasa. Begitu PAS berkuasa, keluar perda. Tidak boleh ada minuman keras, tidak boleh ada perjudian, tidak boleh ada palak-palak. Harus ada tukang parkir otomatis. Jadi tidak ada tukang parkir. Orang Cina kafir itu gembira, senang. Mereka terlindungi. Perusahaannya, dagangnya, usahanya tidak hancur gara-gara orang Cina datang mabuk, kemudian judi, kemudian berantem. Ketika dalam Mubes itu, Pak Noh Haryono tadi saya jelaskan, beliau juga waktu itu ketua Dewan Dakwah minta agar supaya Mas Amin jadi ketua partai yang akan dibentuk. Tetap Mas Amin tidak mau. Nah, Mubes Dewan Dakwah itu di Komisi Politik, saya salah seorang hadir. Rumusannya begini, Mubes mengamanahkan Dewan Dakwah untuk melaksanakan Kongres Umat Islam kedua untuk membentuk Partai Islam. Saya hafal karena saya yang turut rumuskan. Yang tidak tertulis adalah partai yang akan dibentuk itu pertama rehabilitasi Masyumi, kedua P3 yang direnovasi. P3 yang direnovasi artinya ganti nama, ganti lambang, ganti asas. Waktu itu P3 masih asasnya asas tunggal Pancasila, karena masih asas tunggal Pancasila. Lambangnya bintang ya, apa dulu? P3 dulu lambangnya bintang ya, waktu zaman Orde Baru. Bukan Ka'bah. Ka'bah pertama, kemudian jadi bintang, baru terakhir sekarang Ka'bah lagi. Kemudian dibentuk tim khusus untuk melakukan persiapan Kongres Umat Islam. Saya kembali ke Malaysia karena saya waktu itu masih mengajar di Singapura. Kemudian sudah Tamsin Lindrung menelpon saya, abang segera kembali. Kalau abang tidak kembali, Kongres ini tidak bisa jalan karena abang ditunjuk sebagai ketua steering komite Kongres Umat Islam kedua. Tahun 99. Saya kembali, ternyata kemudian saya dapat berita bahwa
Dewan Dakwah mendeklarasikan PBB. Penyebabnya, tim ini datang ke Pak Buya Ismail Materium, minta renovasi. Kata Bu Ismail, P3 belum siap untuk renovasi karena masih asas tunggal. Maka alternatif pertama, Masyumi. Pak Anwar dengan staf Dewan Dakwah pergi ke Habibie, minta Masyumi mau direhabilitasi. Bahasa Habibie begini, menurut Pak Anwar kepada saya, jangan saya dibebankan dengan beban yang tidak bisa saya pikul. Bentuk saja partai bintang bulan. Beliau tidak bilang bukan bulan bintang, karena beliau kan tidak familiar, tamat SMA langsung ke Jerman. Jadi hanya lihat gambar, bintang di atas, bulan di bawah, jadi sebut bintang bulan. Maka kemudian Dewan Dakwah persiapkan deklarasi PBB. Begitu saya tahu Jakarta, saya tahu itu, saya pagi-pagi sekali, jam 6, saya sudah datang ke rumah Pak Anwar. Saya katakan, Pak, ini hasil mubes Dewan Dakwah, ini amanah, syar'i, bahwa harus kita melaksanakan kongres umat Islam untuk membentuk partai Islam. Terserah nanti kongres membentuk partai apa. Beliau bilang alasannya waktu, biaya, dan seterusnya. Berdebat lama, saya bilang kalau begitu, kalau tidak melaksanakan kongres, saya minta pakai nama Masyumi, jangan pakai partai bintang bulan, bulan bintang. Berdebat keras, kemudian keluar kata-katanya yang saya kaget. Siapa lebih Masyumi, saudara atau saya? Dalam hati saya lahir 47, Masyumi 45. Jadi Masyumi lahir saya belum ada. Pak Anwar jubir Masyumi yang terakhir. Pak Anwar itu dalam keadaan stroke, tangan kanannya begini, stroke, pakai kursi roda. Jadi kalau saya paksakan bisa kemudian terjadi sesuatu, saya itu. Maka kemudian saya terus keluar. Nah, jadi singkat cerita itu kemudian lahir PBB, lahir PAN, lahir Partai Umat dan seterusnya. Andai kata waktu Mas Amin Rais bersedia jadi ketua Partai Islam, apakah P3 atau PBB selesai persoalan? Hari ini tidak ada Partai Islam. Tidak ada. Tapi itu problem. Jadi karena usia, mudah-mudahan beliau sudah umur sekarang bentuk Partai Umat. Tapi saya punya catatan pribadi dengan beliau sehingga saya juga tidak setuju untuk Masyumi bergabung dengan Partai Umat. Saya ketua TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI. Beliau penasehat. Waktu kami bedah buku putih, beliau karena penasehat, kami minta beliau sambutan online. Tiba-tiba pernyataan mengagetkan saya sebagai ketua TP3 dan sekretaris Pak Marwan Daud, Marwan Batubara, bahwa pemerintah tidak terlibat dalam peristiwa kilometer 50. Jelas-jelas Komnas HAM mengatakan ada mobil yang tidak bisa diidentifikasi. Kemudian CCTV dirusak. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Peristiwa Jenderal Sambo terbongkar. Sadar atau tidak, dia mengaku bahwa dia juga terlibat di dalam CCTV kilometer 50. Dan saya perhatikan mobil yang di kilometer 50 itu ada di garasi Sambo. Dan ajudan yang tato di kilometer 50 itu ternyata salah satu ajudan dia. Kemudian ketika tidak lolos verifikasi faktual, kemudian Mas Amin ngamuk, kemudian akhirnya diloloskan. Kemudian kata Mas Amin, Jokowi Bapak Bangsa. Kalau pernyataan-pernyataan politik sangat itu biasa, karena politik. Tapi ada yang lebih dahsyat, yang itu yang saya ditegah oleh hadis untuk tidak saya sampaikan di sini. Karena itu saya merasa bahwa ini problem serius. Jadi Masyumi partai resmi, punya badan hukum. Ada pemilu atau tidak, Masyumi tetap jalan. Masyumi akan menjalankan tugas partai-partai hanya kecuali tidak ikut pemilu. Tapi kegiatan partai yang lain, melakukan pendidikan, melalui ekonomi dan seterusnya, kita akan jalan seperti biasa. Kalau nanti putusan MA keluar, Masyumi bisa ikut, itu adalah
suatu anugerah untuk kemudian kita jalan seperti biasa, seperti itu. Kalau soal konstituante, nanti di buku itu dibaca. Ketika Pak Nasir menyampaikan pidato tentang Islam dasar negara, terjadi perdebatan, kemudian voting itu tidak signifikan. Kasimo, ketua fraksi Partai Katolik, bertanya, apa yang sudah maksudnya dengan Islam dasar negara? Ada buku kecil di Dewan mungkin masih ada. Pak Nasir menjelaskan, politik wa'hum nusyura bainahum, ekonomi zakat, pendidikan dari ayunan sampai pilihan lahat, wahyu pertama, seperti itu. Hukum, jangan karena kebencian kamu kepada suatu kaum, kamu berlaku tidak adil. Al-Imran 159. Prinsip-prinsip itu disampaikan oleh Pak Nasir. Apa kata Kasimo? Kalau itu yang sudah masukkan Islam dasar negara, saya setuju Islam dasar negara. Ketua fraksi Partai Katolik setuju Islam dasar negara. Maka kemudian voting Islam dapat 233 suara. Yang non-Islam ya Undang 45 133 suara. Selisih 100 suara. Islam menang 100 suara, lebih daripada seperti itu. Tapi undang-undang yang berlaku itu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang menetapkan satu keputusan sah jika didukung oleh 2/3 suara yang hadir, dan 233 suara dari Masyumi, NU, PSI, parti tidak mencapai 2/3, apalagi 133. Deadlock. Maka kemudian dibentuklah Konvensi Bandung. Bapak kalau dapat nanti disertasinya Dr. Aden Budi Nasution, itu dia jelaskan. Dia jelaskan itu bahwa konstituante itu tidak gagal. Semua pasal-pasal Undang-Undang 45 sudah selesai. Hanya tinggal satu, soal dasar negara. Yang lain itu pasal-pasal sudah selesai. Maka dibentuklah Konvensi Bandung. Konvensi Bandung itu adalah untuk kembali kepada Piagam Jakarta, menyusun untuk kembali ke Piagam Jakarta. Ruslan Abdul Ghani, orang kepercayaan Soekarno, itu terbang ke Tokyo. Kenapa terbang ke Tokyo? Karena waktu itu Soekarno ada di istrinya yang keberapa. Saya tidak tahu Dewi itu istri keberapa. Saya kira bukan istri yang terakhir, yang keberapa lah. Seperti itu. Istri ke-9 kalau tidak salah, yang Dewi. Sana beritahu, Bung segera kembali ke Jakarta, terbitkan dekret, karena ini mau kembali ke Piagam Jakarta. Beliau kembali tambah lobby, tambah approach dengan partai-partai, langsung terbitkan dekret 5 Juni 59. Dekret ini disetujui oleh Jenderal Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata waktu itu. Saya kurang lebih 3 atau 4 kali ketemu Jenderal Nasution waktu saya ketua PBHMI. Saya katanya, Panas, kenapa Panas setuju dekret 5 Juli yang membubarkan konstituante, pemilu yang paling bersih, jujur, yang melahirkan badan konstituante? Panas setuju. Panas berdalih dan macam-macam. Tapi hasil penelitian saya tahu Panas itu kecewa kepada partai-partai karena partai beliau pemilu 55 cuma dapat 4 kursi. Dulu pemilu 55 tentara, polisi, angkatan udara itu ikut sebagai calon apa. Dan beliau punya partai namanya IPKI. Yang sekarang masih ada itu IPKI. Itu partainya Jenderal Nasution, cuma dapat 4 kursi. Karena itu beliau kemudian kecewa sehingga setuju. Tapi karena beliau seorang muslim yang taat, saya tahu beliau muslim yang taat, maka setuju dijiwai Piagam Jakarta. Sehingga lahirlah dekret 5 Juli 59, kembali ke Undang-Undang 45, dijiwai dengan Piagam Jakarta, membuarkan konstituante, kembali pada Piagam Jakarta, kembali Undang-Undang 45, dijiwai Piagam Jakarta. Dalam sidang parlemen ada yang bertanya apa yang maksud dengan kalimat dijiwai Piagam Jakarta. Ketua MPR waktu itu, ketua parlemen bertanya, dengan dekret itu umat Islam dapat membentuk, menerbitkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Itu resmi. Persoalannya umat Islam terlibat dalam operasi intelijen, sehingga kemudian umat Islam berhadapan-hadapan dengan pemerintah, sehingga seakan-akan bahwa kemudian Piagam Jakarta tidak ada. Pada Piagam Jakarta itu resmi sah dekret 5 Juli itu. Saya ngobrol dengan Pak Kasman di atas bis. Kenapa Pak Kasman tega memaksa Ki Hadikusumo untuk mencoret 7 kata? Kata Pak Kasman,
saya diyakinkan oleh Soekarno, kalau nanti partai Islam kemudian maju lagi dalam pemilu dan kemudian punya banyak anggota parlemen, bisa mengajukan lagi dasar negara. Kata Pak Kasman, saya percaya Soekarno, murid Cokro Aminoto, dan kemudian proklamator, masa mau berdusta saya. Nah, ternyata kemudian setelah di Badan Konstituante, Hadikusumo sudah meninggal. Pak Kasman sebagai praksi Masyumi waktu itu mengatakan, saya minta pertanggungjawab saudara ketua Badan Konstituante dipimpin oleh Soekarno. Bagaimana janji kita kepada almarhum Hadikusumo untuk kemudian mengusulkan kembali Islam dasar negara. Nah, sehingga dengan begitu, maka ketika turun dari bis, kami berdoa untuk menghadiri sidang rapat Majelis Ulama di Masjid Al-Azhar waktu itu. Kata beliau begini, Saudara Abdullah, jangan ikuti langkah saya. Itu kata beliau kepada saya. Artinya beliau menyesali apa yang beliau lakukan, meyakinkan Hadikusumo untuk mencuri 7 kartu. Itu beban moral buat beliau. Tapi ketika dekret 5 Juni 59, saya tanya lagi beliau waktu di MUI, dia bilang, Saudara Abdullah, alhamdulillah, dekret 5 Juli itu mengurangi beban moral saya karena Piagam Jakarta diberlakukan kembali. Jadi 7 kata itu diberlakukan kembali melalui Piagam Jakarta. Nah, oleh karena itu maka kalau Bapak baca buku disertasi Adnan Bui Nasution, di situ dijelaskan Badan Konstituante tidak gagal, cuma 1 pasal yang belum selesai, yang lainnya sudah selesai. Seperti itu. Oke, saya kira sudah. Ya, saya melengkapi beliau Bangda Dr. Abdullah Hamawa. Saya memberikan saran saja seperti harapan audien di sini bahwa sebenarnya kedudukan Partai Masyumi di depan hukum itu sama dengan Partai PSI, sama dengan partai yang selalu membuat polling menangnya di TV, Partai Perindo, ya. Sama-sama tidak lolos parlemen threshold, ya. Nah, artinya sebenarnya ada fase-fase politik yang bisa dilakukan oleh Masyumi. Misalkan Masyumi merekomendasi presiden yang bagus, kriterianya seperti ini, mengarah saja kepada siapa tanpa menyebut nama misalnya, ya. Atau Masyumi menyebarkan gagasan bahwa dulu sebutan kenapa di dalam tuntutan jaksa harus ada ketuhanan yang Maha Esa, itu penggagasnya adalah jaksa agung dari Masyumi tadi, Master Kasman Singodimedjo misalnya. Terus kemudian kenapa haji pada saat itu lebih mudah dan sebagainya, karena Masyumi ini sampai hari ini bahkan ketua umumnya yang sekarang itu juga ahli hukum, ya. Dr. Ahmad Yani itu juga seorang ahli hukum, kawan saya, ya. Dulu beliau pernah di P3 juga. Nah, kembali ke cerita beliau, saya pun tidak sepakat ketika Pak Amin Rais mendirikan PAN, dan saya juga tidak sepakat ketika beliau sekarang mendirikan Partai Umat. Beliau mestinya istiqomah sebagai begawan politik, justru beliau akan lebih dihormati. Kekhawatiran saya, karena sebenarnya tidak ada partai baru. Partai Islam itu awalnya P3. Kalau Anda tanya siapa tokohnya PKS, dulu juga alumni P3. Bahkan di awal-awal PKS itu ketika masih dapat 1 kursi di Provinsi Jawa Tengah, gabungnya juga ke P3. Kalau Anda tanya tokoh Partai Bulan Bintang pun dulu awalnya mereka juga P3. Jadi ketika partai Islam itu ketika umat Islam mendirikan banyak partai, sebenarnya dia menggerusnya partai Islam, tidak ngambil dari nasionalis. Orang-orang di luar itu larinya cuma ke PDI semua. Orang-orang sosialis, nasionalis larinya ke PDI. Lalu dari mana PAN? PAN ngambilnya juga dari P3. Oleh karena itu terasa hari ini di beberapa tempat, bahkan di Surakarta ini mohon maaf, tidak ada wakil dari Partai Bulan Bintang, tidak ada wakil dari P3. Jadi di Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Surakarta itu tidak ada wakil dari kekuatan partai politik Islam kecuali dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu saya sepakat dengan beliau, sebenarnya proses-proses politik, proses kaderisasi, ya, kemudian artikulasi politik ini bisa kita mainkan, itu yang saya sebut novelty, ya, kebaruan. Jadi bukan cerita romantisme kejayaan kita masa lalu, tapi hal-hal apa yang bisa kita perbuat, karena dia partai politik kan punya fungsi 3.
punya fungsi menyalurkan aspirasi politik, punya fungsi kaderisasi politik, dan yang pasti punya kekuatan kontrol sosial politik. Itu sebenarnya nggak bisa dimainkan. Artinya apa? Partai Masyumi ini punya potensi menjadi partai ekstra parlementer. Ekstra parlementer, jadi bikin kegiatan-kegiatan yang terbuka begitu. Tapi itu akan lebih menjiwai ibu bapak, bukan saya bermaksud promosi. Bukunya itu mesti dibeli juga biar tahu dari depan sampai belakang. Ya, karena orang pintar itu karena tiga. Satu, dia menulis. Pertama, dia membaca, dia menulis, dan dia bertanya. Ya, nah, kalau hanya bertanya saja itu kan polisi. Ya, kerjanya nanyain orang, kadang peraturannya nggak dibaca. Ya, jadi bedanya di situ. Saya sepakat agregasi fungsi artikulasi itu masih bisa dijalankan partai politik tanpa harus lewat parlemen. Bahkan kalau perlu Masyumi ini lebih vokal, misalkan tentang KPK, kan dulu punya petinggi jaksa agung, bilang saja KPK sekarang ini dibubarkan saja, nggak apa-apa, kontroversi. Kalau saya berpendapat di beberapa channel YouTube, terutama yang paling sering ketika podcast dengan Refli Harun, saya mengatakan saya setuju KPK ini dibubarkan, yang ada tinggal satu, Kejaksaan Agung dan penyidik dibubarkan juga. Jadi polisi nggak punya penyidik, jaksa agung nggak punya penyidik, angkatan laut nggak punya penyidik, militer nggak punya penyidik, lalu muncul lembaga baru, Departemen Penyidikan yang sederajat dengan menteri. Ya, saya berharap gagasan-gagasan itu dimunculkan, karena percuma penyidiknya polisi, ya, yang nangkap juga polisi. Kemudian polisi di negara kita ini memiliki 4 fungsi. 1 sebagai penyelidik, 2 penyidik, penuntut umum, dan yang keempat hakim. Coba bayangkan ditangkap atau tidak ditahan kan suka-suka polisi. Kasus ITE, ya. Jadi sebenarnya kalau pemberantasan korupsi di Indonesia ini itu seperti statementnya Cak Lontong. Orang disebut korupsi kalau KPK menetapkan tersangka, kan gitu kan. Jadi kalau Rafael Trisambodo tidak ditetapkan tersangka oleh KPK ya bukan koruptor, meskipun hartanya 2,5 triliun kan gitu ya. Yang ketiga, ini hampir selesai, kurang 5 menit ya. Saya menginginkan nanti semua kontestan politik, terutama partai-partai Islam itu harus mengadakan rapat nasional ya. Rapat nasional tujuannya apa? Mensatukan visi bagaimana kekuatan politik Islam ini tidak diambil oleh sosialis, tidak diambil oleh nasionalis. Kenapa? Karena ketika menghadapi pemilu, mohon maaf ya, jumlah pemilih kita ini mayoritas berada di desa. Orang desa itu cuma mikir, daripada tidak ada yang kasih 100.000 diambil. Dia tidak berpikir kalau 100.000 itu dia sengsaranya 5 tahun. Nah, itu yang harus dilakukan oleh partai kader seperti Masyumi. Itu harapan saya. Mudah-mudahan masukan ini bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obama adalah presiden pertama yang kulit hitam, dan itu dianggap luar biasa selama ratusan tahun Amerika. Kemenangan dia karena dia menggunakan IT, dan generasi milenial Amerika Serikat yang memilih dia karena menggunakan IT. Oleh karena itu maka Masyumi juga menggunakan itu. Ada TV Masyumi, ada macam-macam itu sehingga dengan begitu maka kalau misalnya di Solo ini ada 100 orang anggota Masyumi saja, kemudian mereka masuk ke TV Masyumi, kemudian mereka viralkan, subscribe dan seterusnya, maka itu satu. Yang kedua, Masyumi sudah membentuk Yayasan Baitul Mal Masyumi. Karena partai tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, maka yayasan ini akan melakukan kegiatan ekonomi. Saya belajar dari bagaimana proses kristenisasi berjalan di Indonesia. Kristenisasi berjalan di Indonesia itu adalah mereka di kampung-kampung itu buka bengkel motor, bengkel mobil.
kemudian tukang jahit dan seterusnya. Nah, orang-orang kampung itu belajar bengkel, kemudian belajar menjahit, kemudian akhirnya masuk Nasrani. Masyumi akan melakukan itu. Satu prinsip Masyumi adalah kami tidak akan ambil masanya PKS, tidak akan ambil masanya P3, tidak akan ambil masanya PBB, tidak akan mengambil masanya Partai Islam. Kami akan ambil di Jawa Tengah, Jawa Timur itu adalah masanya PNI, PDIP, Golkar, dan partai-partai yang sekuler. Yang itu di kampung yang hari ini makan, besok tidak makan. Kami akan perkenalkan program itu. Insya Allah akan kita masuk ke dalam daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian, dan ini saya sudah terapkan ketika Masyumi 9899. Kita akan kembangkan tanaman rami. Tanaman rami itu tinggi, paling tinggi 2 meter. Tanam 2 bulan bisa dipanen, dipotong dari bawah, direndam di baskom di kamar mandi, 3 hari jadi benang. Ini adalah alat untuk tenun dan seterusnya. Dan itu kemudian kita akan kembangkan di mana rumah-rumah di kampung-kampung yang biasa tanam pohon singkong itu diganti dengan tanaman rami, apalagi pekaranya luas sedikit. Dan itu kemudian bibitnya itu tebang tumbuh 5 tahun baru ganti benih. Ini adalah konsep untuk kita membantu rakyat, dan itu dilakukan oleh Pak Bruni Harahap, Perdana Menteri. Pak Bruni Harahap itu pada zaman beliau Perdana Menteri itu membagikan belacu bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tanya Pak Buru, kenapa bagikan belacu kepada rakyat? Kata beliau, saya coba meniru Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab membagikan bahan untuk penutup aurat pada zaman Umar Ibn Khattab, seperti itu. Pada zaman tadi salam beliau itu akan saya laksanakan, karena pertama kali Perdana Menteri yang menangkap koruptor itu Burhanuddin Harahap. Pertama kali dalam sejarah Indonesia, Perdana Menteri yang menangkap koruptor itu adalah Burhanuddin Harahap. Kemudian membentuk undang-undang pengadilan tipikor pada zaman Burhanuddin Harahap. Tapi ketika dibawa ke parlemen itu ditolak karena partai besar PNI, kemudian juga ada partai Islam, itu tidak setuju karena anggotanya ditangkap oleh Burhanuddin Harahap, oleh Perdana Menteri itu. Nanti setelah sekarang reformasi baru pengadilan tipikor itu dibentuk. Jadi Masyumi punya konsep-konsep sudah ada, tinggal kita laksanakan satu persatu, baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, di bidang pendidikan. Sekarang kami melakukan KIM, Kader Inti Masyumi, itu sudah angkatan kedua, angkatan ketiga pekan depan, kemudian angkatan keempat di Jawa Timur, dan itu seterusnya. Kemudian nanti ada daurah dan seterusnya. Jadi saya terima usul Bapak, itu akan kita laksanakan, sosialisasikan di kalangan milenial, dan kemudian konsep-konsep ekonomi kita akan jalankan untuk menebus mereka yang soal perutnya itu. Tapi terakhir saya mau katakan bahwa sekali waktu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa kalian sewaktu-waktu nanti diperbutkan seperti roti remah direbutkan oleh rama-rama. Kata sahabat, apakah waktu itu umat kami kecil? Kata Rasulullah, justru umat kalian besar. Hari ini umat Islam di dunia itu sudah 2M. Sudah 2M hari ini. Protestan, kemudian Islam, baru kemudian Hindu. Secara total itu bisa nanti kemudian Islam nomor 1 untuk Kristen. Kristen itu kan ada Protestan, ada Katolik. Hari ini masih Protestan, kemudian Islam, baru kemudian Hindu. Apa kata Rasulullah? Kalian banyak tapi hubu dunia wa karhal maut. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia itu yang harus kita ubah, dan takut mati itu harus kita ubah. Karena itu di mana-mana saya katakan 2 hal yang tidak usah dipikirkan orang Masyumi: soal ajal dan soal rezeki. Soal ajal, Khalid bin Walid berapa kali perang, puluhan, ratusan, matinya di tempat tidur, dan dia menangis.
Ditanya sahabatnya, kenapa Anda menangis? Dia bilang, kenapa saya tidak mati di medan perang supaya jadi syuhada. Jadi tidak usah pikirkan mati, karena tidak selalu orang mati itu karena sakit. Tidak selalu orang mati karena tua. Anak kecil juga mati. Orang mati karena waktunya sudah tiba. Kalau orang belum mati bukan karena sehat, tapi karena belum waktunya sampai. Yang kedua, rezeki tidak usah pikirkan. Tidak usah pikirkan. Ustadz pernah lihat bayi burung gagak? Bayi burung gagak, Ustadz pernah lihat enggak? Bayi burung gagak? Belum pernah ya? Oke. Nanti buka di Google. Bayi burung gagak baru menetas, tidak diurus induknya. Kenapa tidak diurus induknya? Karena induknya merasa itu bukan anak dia, anak selingkuhan. Kenapa? Karena bayi burung gagak itu warnanya putih. Semua burung gagak di dunia warnanya hitam. Jadi tidak diurus. Pertanyaannya, bagaimana survive bayi burung gagak itu dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Itu pertanyaan saintis. Maka Allah menetapkan, dia melepaskan aroma dari tubuhnya dalam radius 100 meter. Serangga yang mencium bau aroma itu mendatangi sumber aroma. Apakah nyamuk, apakah lalat, apakah kecoa, datang ke depan bayi burung gagak, maka cok 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 sampai 3 bulan, tumbuh bulu aslinya hitam, baru ibunya tahu bahwa itu anaknya, baru dia urus. Jadi bapak ibu kita semua yang ada di ruangan ini orang-orang yang cerdas, punya ilmu, punya skill, punya keterampilan, masa mau kalah sama bayi burung gagak? Saya bisa menjadi pemimpin KPK, ketua KPK. Syaratnya saya harus bertemu dengan anggota-anggota Komisi 3 yang memilih saya. Saya katakan tidak, saya tidak bersedia bertemu. Bertemunya di forum resmi di DPR. Ketika fit and proper test, pertanyaan kurang lebih 1 jam. Terakhir ketua Komisi 3, Pak Abdullah, saya sudah tahu track record Pak Abdullah sejak masih mahasiswa. Pertanyaan saya cuma satu, Pak Abdullah, kalau saya undang Pak Abdullah ketemu di hotel, mau nggak datang? Saya bilang, untuk apa? Kemudian dia ralat, bukan hanya saya, tapi juga wakil Pak Asis. Saya bilang, ya persoalannya apa? Kalau tugas resmi, saya akan minta surat tugas dari pimpinan. Kalau tidak, tidak bisa saya ketemu seperti itu. Beliau terus ngomong pada wakilnya, kalau begitu alternatif kedua dong. Tapi di depan mic saya dengar. Jadi begitu keluar tahun tanya saya, bagaimana Pak Abdullah? Saya tidak lulus, tidak diterima. Kenapa? Tadi saya dengar ketua ngomong sama wakilnya, alternatif kedua. Jadi saya bukan alternatif dipilih, tapi alternatif kedua. Jadi kalau saya mau, gaji pimpinan KPK waktu itu 60 juta. Setahun lagi saya pensiun dari KPK waktu itu. Saya terima saja, kemudian bisa 60. Tapi tidak, saya tolak karena saya yakin betul, bahkan hari ini saya lebih sibuk daripada waktu jadi penasihat KPK. Di mana-mana seperti itu. Jadi dosen, jadi ini, jadi kaprodi, jadi direktur pasca dan seterusnya seperti itu. Jadi saya mau sampaikan bahwa persoalan umat kita itu harus kita bangun akidahnya, kemudian kita bangun pendidikannya, kita bangun kesadaran politiknya. Ada banyak ustadz yang mengatakan, ini persoalan politik. Saya ustadz tidak mau bicara politik. Saya katakan, Anda menghina Nabi. Nabi itu politisi, Nabi itu kepala negara, Nabi itu panglima perang. Kalau Nabi bukan politisi, datang di Madinah tidak menyusun piagam Madinah. Kalau Nabi bukan politisi, Hudaybiyah itu tidak dimenangkan oleh umat Islam. Nabi itu adalah kepala negara. Sehingga begitu, politik Islam dalam Quran, orang beriman sahabat abadi, orang kafir musuh abadi. Kalau politik sekuler, tidak ada sahabat abadi, tidak ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Karena itu kita harus kembali kepada politik Islam. Baik, terima kasih. Saya akan mendukung gagasan munculnya Partai Masyumi, tetapi dengan isu-isu yang strategis, karena 3 isu strategis yang sangat populis itu di Indonesia itu 3. 1, tentang ketidakadilan hukum, ya. Kemudian tentang ketidakadilan politik dan tentang isu agama. Apapun namanya, ketiga itu masih hal yang sangat penting, ya.
karena Masyumi banyak dihuni oleh mereka-mereka kaum yuris, ahli-ahli hukum, sehingga isu-isu utama misalkan tentang lahirnya ide anti korupsi KPK ya, kemudian adik-adik lahirnya ide-ide putusan itu harus religius karena menginduk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar dan implementasinya pasal 29 ayat 1 ya. Dan yang terakhir, jangan merasa sebagai partai underdog, lakukan proses-proses politik misalkan rekrutmen, kemudian membuat isu-isu baru, dan yang pasti ketika ada misalkan aktivitas yang sifatnya populis, Partai Masyumi harus ada mewarnai di situ ya. Ketika ada kegiatan populis misalkan demo anti Israel, Masyumi ngangkat ya, itu harus ngangkat. Kemudian ketika muncul misalkan kasus pajak, Masyumi ngangkat. Yang seperti itu, isu-isu populis seperti itu, ketidakadilan hukum, ketidakadilan politik ya, dan ketidakadilan di dalam perlakuan terhadap pemeluk agama. Dan yang super terakhir, ini pesan saya, tidak ada sekarang sebuah kekuatan politik atau sebuah entitas apapun yang tidak menggunakan digital media. Jadi fungsi medsos itu lebih dihargai, lebih dipercaya ketimbang media mainstream. Artinya produk Masyumi dalam bentuk bikin channel YouTube, punya akun Instagram, punya akun medsos, punya akun TikTok, ya, Facebook, itu hal yang penting. Perjuangan lewat di situ. Jadi kalau tadi beliau sampaikan, jangan kira orang desa di gunung itu juga punya IG, punya Facebook, dan punya akun sosial. Itu harapan saya. Ya, mudah-mudahan Masyumi yang dulu pernah berjaya dan ditakuti Bung Karno, sekarang kembali ditakuti. Ya, salah satu syaratnya kalian yang di sini ya dukung Masyumi gitu loh. Terima kasih. Partai politik yang bernama Masyumi, walaupun saya memang waktu itu banyak membagikan ADART PBB. Jadi saya pengurus P3 tapi bagi-bagiin ADART PBB ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, sampai orang bilang, Alfian lu gila apa lu? Ya, lu kan P3. Enggak, saya mah P3 saya adalah Partai Pembangunan Persatuan. Karena amanah dari Bapak Dr. Muhammad Nasir itu sebetulnya bukan Partai Persatuan Pembangunan, tapi Partai Pembangunan Persatuan, dan itu juga menjadi penting. Nah oke, saya pikir begini, saya minta waktu memang tadi 2 menit. Intinya buat seluruh yang hadir, saya adalah betul Wakil Ketua Umum bidang penguatan ideologi, dan saya memang berada di kandang musuh. Jadi untuk itu saya tetap nanti akan cari waktu konsultasi dengan Pak Taufik, karena bagaimanapun tidak akan bisa melawan kebangkitan PKI kalau bukan Masyumi dan tetangga sebelah. Tetangga sebelah yang tidak berpartai, mudah-mudahan dipahami ya. Teman kita bukan yang jagain gereja, bukan, tapi teman kita yang satu. Oke, saya pikir itu. Yang berikutnya adalah, kalau tadi sampai di generasi ketiga, saya tidak juga ingin bertanya, cuma saya boleh ngaku nggak jadi generasi keempat atau kelima? Itu nanti ntar saya ngaku, kata Pak Abdullah Mahwa, kamu siapa ngaku-ngaku kan gitu kan. Nah saya pikir ini mungkin bagian tertentu yang akan saya olah. Yang berikutnya buat kita, sebetulnya kita tidak mendengar adanya satu kalimat tentang, karena Pak Abdullah Mahwa ini adalah orang yang sering menyebut 2045. Paling tidak kalau menurut saya, kalau buku ini menjadi sebuah tulisan yang kemudian dibaca, ini akan orang lihat sebagai biografi tokoh Masyumi yang pernah ada. Lalu tokoh Masyumi yang akan ada, nah mungkin saya akan mencoba berperan di situ. Apakah nanti saya tidak bicara pada pribadi saya. Bagaimanapun kita punya banyak generasi-generasi lanjut yang sebetulnya memang berwatak Masyumi. Makanya untuk Masyumi bisa eksis, kita harus panggil pulang ya Dr. Taufik, Alfian Darmawan, Alfian Tanjung, biar lebih intens lagi. Jadi kata kuncinya buat saya sepakat dengan usul Pak Dr. Taufik. Teman-teman Masyumi kan kita ini kan partai sah, partai legal. Bahwa kita nggak ikut pemilu, saya juga sedih, banyak yang terus Ustadz permisi, bahkan di grup wilayah Jawa Tengah tuh kan ada yang keluar tuh, saya sudah dipanggil ke partai tertentu. Lalu saya japri, saya kirimin intuan yang bergambar Masyumi kan.
Ya tapi memang kelihatannya belum paham bagaimana berpolitik, tapi nggak apa-apa. Saya setuju Dr. Taufik, walaupun antum masih jadi kompornya Mas Sumi, nanti kira-kira kompornya dibawa masuk ke rumah Mas Sumi. Terima kasih.